Bab 1901, Ledakan Melalui Kekosongan. Brengsek. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak orang suci Empyrean yang telah berjuang melalui alam semesta purba dengan hanya mengalami sedikit kerusakan. Namun dalam pertempuran ini, 3 dari mereka telah tewas bahkan sebelum banyak pertempuran terjadi. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang Empyrean tingkat atas. Setelah mencapai level seorang Empyrean, ingin mengalahkan lawan serupa tidaklah sulit. Namun, keinginan untuk membunuh seseorang adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, setiap orang yang berhasil mencapai ketinggian seorang Empyrean adalah bakat ekstrim yang diberkati dengan takdir yang besar. Mereka telah mengalami peluang keberuntungan yang tak terhitung banyaknya seiring pertumbuhan mereka dan menyembunyikan banyak sekali kartu penyelamat jiwa di balik lengan baju mereka. Dan kemampuan pertahanan mereka sendiri sangat kuat, kekuatan hidup mereka hampir tak tertandingi dalam kegigihannya. Tapi karakter seperti itu langsung musnah menjadi debu saat menghadapi kapal roh putih, terbunuh tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Hal ini membuat mereka ketakutan. Harus diketahui bahwa dalam perang habis-habisan antara manusia dan orang-orang suci 3,6 miliar tahun yang lalu, para orang suci hanya memiliki beberapa ratus orang Empyrean yang mati, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Empyre tingkat rendah dan orang-orang Empyre menengah. Sekarang, kehilangan 3 orang Empyrean atas seperti ini, kerugiannya sungguh mencengangkan. Beberapa orang Empyre lainnya juga terluka parah. Kekuatan tempur mereka melemah. Namun, tubuh fana mereka sangat tangguh dan kemampuan regeneratif mereka luar biasa. Luka ini perlahan sembuh. Kapal roh itu, bagaimana bisa begitu kuat? Harta karun kuno macam apa yang begitu menakutkan? Beberapa orang Empyre merasakan ketakutan muncul di hati mereka. Sebelumnya, mereka sudah terbiasa dengan sisa-sisa ras kuno yang berhamburan untuk melarikan diri pada awal pertarungan karena mereka semua segera dikalahkan. Bagi para biksu, menyerang alam semesta purba sama saja dengan memukuli orang cacat, itu adalah pertarungan yang sangat berat dan berat sebelah. Mereka belum pernah mengalami rasa frustrasi seperti itu sebelumnya. Perlambat mereka tapi jangan berhadapan langsung, hati-hati dengan meriam dewa itu. Ras kuno memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, begitu mereka mati, semuanya menjadi milik kita. Puncak Empyrean mengirimkan transmisi suara. Pada saat ini, semakin banyak orang suci Empyrean yang mengejar ketinggalan. Orang-orang kudus memiliki 7 alam semesta, masing-masing alam semesta memiliki Empyrean yang berjumlah 3 digit. Dengan semua alam semesta dijumlahkan, mereka memiliki lebih dari 1000 orang Empyrean, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, ras kuno terlalu lemah. Bahkan jika semuanya digabungkan, mereka hanya memiliki beberapa lusin orang Empyrean, bahkan lebih sedikit dari umat manusia. Dalam ledakan meriam tadi, berapa banyak energi yang terkuras? Dewa Sovereign tua dengan tenang bertanya sambil berdiri di depan formasi susunan Asura Primal God Cannon. Sekitar 2%. Paling banyak kami dapat mengirimkan 20 ledakan meriam, kita harus mempertahankan setidaknya 60% energi untuk penghalang pelindung dan formasi susunan penerbangan. Terlebih lagi, jika kita menembakkan meriam terlalu sering, kita juga akan menghabiskan banyak kekuatan. Meriam Dewa Primal Asura dapat membakar batu energi untuk menyerang, namun dibutuhkan seorang Empyrean untuk mengatur formasi susunannya. Untuk mengoperasikan senjata sihir tingkat Beyond Divinity, tekanan yang diberikan pada para Empyrean bisa dibayangkan. 20 serangan. Dewa penguasa tua itu menyatukan kedua telapak tangannya, mengetukkan jari-jarinya saat dia sedang melamun. Tidak diragukan lagi, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara ras kuno dan orang suci. Tidak mungkin untuk menutupi perbedaan ini hanya dengan bergantung pada tabut harapan saja. Bahkan jika mereka mengirimkan 20 ledakan meriam lagi, mereka tidak akan mampu membunuh lebih banyak lagi orang Empyrean. Ini karena orang suci Empyrean sekarang waspada dan akan menghindari arahan Asura Primal God Cannon. Hal ini membuat membunuh orang-orang suci Empyrean ini jauh lebih sulit. Bergegas keluar, jangan mencoba melawan mereka. Dewa penguasa yang lama sangat tenang. Tabut harapan adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan untuk melarikan diri, jadi mereka harus menghindari para Saint sebisa mungkin. Selama mereka bisa keluar dari pengepungan dan menembus penghalang spasial yang mengelilingi lautan bintang kekacauan, mereka bisa menggunakan tabut harapan untuk bergerak ke depan dengan pergeseran ruang yang lebih besar. Dengan itu, mereka akan diberikan keamanan sementara. Tapi orang suci Empyrean tidak akan membiarkan ras kuno melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam kehampaan alam semesta purba, semua orang berada berjauhan satu sama lain. Para seniman bela diri tingkat rendah sudah lama melarikan diri, hanya menyisakan kaum Empyrean. Hanya seniman bela diri tingkat Empyrean yang bisa berperan dalam melawan tabut harapan. Cahaya ilahi yang menyilaukan menembus kehampaan berbintang. Esensi astral membengkak, memancar keluar seperti galaksi yang tumbuh. Banyak orang Empyrean menyerang bersama. Pemandangan itu sangat mempesona mata. Perlambat mereka, tunda waktu. 2 orang suci puncak Empyrean mengulurkan tangan mereka. Esensi astral emas berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menempel di lambung tabut harapan. Kedua Empyrean ini menyerang dari sudut yang rumit. Mereka menghindari Asura Primal God Cannon dan memilih area yang relatif aman. Segera setelah itu, puncak lain Empyrean memanggil alat ajaib. Alat ajaib ini adalah lonceng perunggu besar. Lonceng berbunyi seperti badai petir yang akan datang, menghantam tabut harapan.
Bam! Dengan ledakan keras, lonceng raksasa itu menabrak penghalang pertahanan tabut harapan. Loncengnya runtuh dan terlempar. Meskipun tabut harapan tidak rusak, kapal tersebut telah menghabiskan banyak energi. Semuanya serang, bergerak sejauh mungkin ke belakang untuk menyerang dan menghabiskan energi kapal. Kapal ini harus menjadi puncak harta roh ketuhanan sejati. Meskipun menghancurkannya adalah hal yang mustahil, selama kita dapat menghabiskan pasokan energinya maka kumpulan ras kuno yang mati dan konyol itu hanyalah kura-kura di dalam toples. Kami akan bisa membunuh mereka sesuka kami. Puncak Empyrean yang melempar bel bersinar dengan cahaya keemasan, suaranya acuh tak acuh saat dia berbicara. Haha, benar, kita tidak perlu menghadapi mereka sama sekali. Orang-orang suci Empyrean semuanya mundur, seringai dingin di wajah mereka. Mereka mengeluarkan segala macam alat sihir dan tak lama kemudian cahaya ilahi yang tak ada habisnya menyelimuti seluruh kehampaan sejauh jutaan mil. Energi tabut harapan perlahan-lahan dikonsumsi. Para Empyrean yang mengelola formasi susunan juga menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Ras kuno Empyrean melawan musuh dengan jumlah 10 kali lipat. Bang! Meriam Dewa Primal Asura meledak sekali lagi. Sinar cahaya yang tebal menembus kehampaan, menyebabkan badai energi yang mengerikan bergulung. Namun, orang suci Empyrean sudah siap. Mereka sangat bisa merasakan Asura Primal God Cannon mengumpulkan energi dan mampu bergerak selangkah lebih maju. Hanya Empyrean yang lebih rendah, karena dia terlalu lambat dan inderanya tidak terlalu tajam, tersedot ke dalam badai energi itu. Setelah ditarik ke dalam badai energi yang mengerikan, para Empyrean tingkat rendah itu segera menjadi abu. Brengsek, salah satu ras dewa Empyrean yang mengelola Asura Primal God Cannon memukulkan tinjunya ke altar formasi susunan. Alat ajaib peninggalan nenek moyang saya telah dipermalukan di bawah tangan saya. Meskipun energinya kuat, kemampuanku kurang dan aku tidak bisa membunuh kawanan anjing terkutuk ini. Meriam Dewa Primal Asura adalah senjata yang terlalu bermutu tinggi. Jika seniman bela diri dari sisa ras kuno ingin mengoperasikannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara bebas. Mereka tidak berbeda dengan anak kecil yang memungut kapak berat dan mencoba menggunakannya. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk mengangkat kapak dan ketangkasan mereka kurang. Selama seseorang cukup cepat dan bergerak sedikit, mereka dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Di depan altar formasi susunan, Lin Ming diam-diam melihat semua ini. Dia dengan cepat memutar ulang dua ledakan Asura Primal God Cannon. Cahaya berkilauan dari rune formasi susunan muncul kembali di benaknya saat dia terus-menerus menganalisisnya. Kemudian, dengan ledakan lain, lambung kapal bergetar. Orang-orang suci Empyrean sedang membombardir penghalang pelindung tabut harapan. Setelah penghalang pelindung dihancurkan, para Santa Empyrean bahkan bisa menyerang tabut harapan dan bertarung langsung dengan orang-orang di dalamnya. Setelah itu terjadi, 10 miliar lebih anggota ras sisa kuno di dalamnya akan disembelih seperti anak domba di tukang daging, dibunuh secara sembarangan. Energi lambung kapal telah berkurang hingga 95%. Seseorang melaporkan, awan suram menutupi wajah dewa penguasa tua itu. Para pemimpin ras kuno lainnya juga tampak sakit. Ini karena Good Fortune Saint Sovereign belum muncul. Kenyataannya adalah semua pembangkit tenaga listrik yang hadir telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran ini dan bersedia menyerahkan nyawa mereka jika diperlukan. Namun jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka sebelum Good Fortune Saint Sovereign muncul, maka pengorbanan mereka tidak akan ada artinya. Ras kuno sudah sampai pada titik ini. Semua warga Empire yang hadir, terutama para lansia, tidak lagi takut mati. Kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kematian tanpa makna. Biarkan aku mencoba. Pada saat ini, suara ragu-ragu dan sedikit tidak yakin terdengar. Semua orang berbalik. Orang yang berbicara adalah satu-satunya orang di ruang kendali pusat tabut harapan yang bahkan tidak memiliki budidaya Raja Dunia, Lin Ming. Kamu ingin mengendalikan Asura Primal God Cannon? Mata beberapa pemimpin lanjut usia berbinar. Lin Ming telah menyulap banyak keajaiban. Jika dia mengusulkan sesuatu seperti ini, reaksi pertama semua orang adalah berharap dia bisa menciptakan keajaiban sekali lagi. Lin Ming perlahan mengangguk, matanya masih tidak yakin. Meskipun dia telah mempelajari formasi susunan Asura Primal God Cannon sebelumnya, dia belum memperoleh hasil yang berarti. Formasi susunannya terlalu berat dan hukum yang terlibat terlalu mendalam. Selain itu, persyaratan kekuatan absolut sangat tinggi. Bagaimanapun, Lin Ming belum mempelajari Asura Sutra secara lengkap, dia tidak maha kuasa. Saya hanya bisa mengatakan saya bisa mencoba, dan saya juga membutuhkan bantuan Anda. Kekuatanku terlalu kurang untuk mengaktifkan Asura Primal God Cannon. Saya hanya bisa mencoba mengarahkan arahnya agar lebih akurat. Lin Ming diam-diam berkata setelah memikirkannya secara mendalam. Besar, mendengar kata-kata Lin Ming, banyak seniman bela diri ras kuno segera bersemangat, semangat mereka yang rendah agak pulih. Di sudut ruangan, Smokeles menyaksikan semua ini terjadi, cahaya aneh muncul di matanya. Dia menemukan bahwa tanpa sadar, status Lin Ming dalam ras sisa kuno telah menjadi sangat berharga. Setiap kata dan tindakan yang diambilnya dapat menginspirasi semangat para Empyrean, ini hampir tidak terpikirkan. Buka susunannya. Dewa penguasa tua memandang Lin Ming, senyum keriput dan penuh kasih sayang di wajahnya. Seperti nama kapal roh ini, yang dibutuhkan oleh sisa-sisa ras kuno adalah harapan. Dan para elit generasi muda yang tiada taranya adalah sumber dari harapan ini.
Dengan Lin Ming di sini, dewa penguasa lama merasa jauh lebih nyaman. Hidupnya sudah berakhir. Bahkan jika dia tidak hidup untuk melihat hari di mana ras kuno mengatasi bencana besar, dia masih bisa mati dengan damai. Weng weng weng. Di bawah serangan terus-menerus dari para Sein, susunan formasi Asura Primal God Cannon diaktifkan sekali lagi. Untuk sementara waktu, energi yang tersebar di alam semesta mulai bergejolak secara gila-gilaan. Energi di alam semesta purba memang tipis, namun energi ini bervariasi dan mendalam, dengan berbagai macam energi asal terkandung di dalamnya. Seperti ikan paus yang meminum air, semua energi ini mengalir menuju tabut harapan. Untuk menyerap energi sebanyak mungkin dari alam semesta sambil menjaga penggunaan energi tabut harapan seminimal mungkin, ini adalah salah satu perubahan yang dilakukan Lin Ming pada formasi susunan Asura Primal God Cannon saat mengoperasikannya. Tentu saja, perubahan ini semua didasarkan pada pemahaman mendalam Lin Ming terhadap hukum Asura. Bab 1902, Panduan. Semakin banyak energi yang terkumpul. Kulit Lin Ming serius, ketenangannya bermartabat. Untuk meminjam kekuatan begitu banyak orang Empyrean dan mengelola formasi susunan tingkat tinggi, ini adalah konsumsi yang luar biasa bagi jiwa surgawinya. Jika bukan karena Lin Ming telah berpetualang melalui dunia jiwa selama lebih dari 20 tahun, mengalami medan perang galaksi kuno 2 kali dan memahami prinsip-prinsip di atas jajaran pegunungan Dewa Jatuh, dia akan merasa mustahil untuk bertahan. Ini dia, mereka mencoba trik lama yang sama lagi. Mengapa tidak mencoba sesuatu yang baru? Ketika Asura Primal God Cannon mulai mengembunkan energi, banyak orang suci Empyrean segera menyadarinya. Hindari moncongnya, apakah ledakan itu menghantam ruang kosong? Ras kuno itu terbelakang, sementara kita khawatir tentang bagaimana cara menghabiskan energi kapal roh mereka, mereka sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat bodoh seperti membuang energi mereka untuk menyerang kita. Itulah yang kami inginkan. Meskipun banyak orang suci Empyrean berbicara dengan santai, kenyataannya tidak ada yang meremehkan lawan mereka. Mereka masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menghindari Asura Primal God Cannon. Beberapa ruang terdistorsi, menggunakan hukum luar angkasa untuk berpindah secara tidak menentu dari satu tempat ke tempat lain dan membuatnya mustahil untuk mengetahui posisinya. Beberapa orang menciptakan ilusi berlapis-lapis, sehingga mustahil menemukan tubuh aslinya. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ratusan boneka untuk menghalangi pandangan. Bahkan ada orang-orang yang memasang susunan sihir ilusi untuk menyembunyikan diri. Para Empyrean yang hadir semuanya adalah individu-individu yang luar biasa bahkan di kalangan elit. Sebelumnya, mereka telah mengalami 2 ledakan dan telah mengetahui aturan umum untuk menghindarinya. Dengan demikian, metode yang mereka gunakan untuk menghindarinya menjadi semakin canggih, dan bahkan para Empyrean tingkat rendah dengan pengalaman yang cukup yakin bahwa mereka tidak akan tersedot ke dalam ledakan tersebut. Bajingan licik ini, melihat orang suci Empyrean yang awalnya jauh dan kabur menghilang atau menciptakan lapisan ilusi, para seniman bela diri ras kuno semuanya memiliki kulit yang jelek. Lin Ming tetap tenang saat dia menyaksikan semua ini. Tangannya memandu energi yang dikumpulkan oleh ras kuno Empyrean saat dia dengan hati-hati merasakan formasi susunan Asura Primal God Cannon. Diagram susunan ini mencakup segalanya dan mencakup banyak hukum kekosongan alam semesta. Menenangkan pikirannya, kesadaran Lin Ming sepertinya berdiri di ruang hampa. Di bawah kakinya terdapat formasi susunan Asura Primal God Cannon. Diagram susunan ini tersebar di benaknya, menutupi ruang di sekitarnya sejauh jutaan mil, membentuk proyeksi spasial yang komprehensif di benaknya. Dan semua kehidupan dalam diagram susunan ini, termasuk dirinya sendiri, termasuk ras kuno, termasuk orang suci, ditampilkan dalam proyeksi ini tanpa satu pun kelalaian. Lin Ming tidak terburu-buru. Dia memejamkan mata, pikirannya seperti danau yang tenang. Pikirannya terjalin erat dengan formasi susunan Asura Primal God Cannon, dengan cepat menangkap proyeksi setiap orang. Perlahan, dia mengunci suatu posisi. Di posisi ini ada 9 orang suci Empyrean, dan masing-masing memiliki budidaya seorang Empyrean menengah ke atas. Ini dia. Dalam diagram arai, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka, niat membunuh yang dingin keluar darinya. Dari tubuhnya, energi yang dikumpulkan oleh ras kuno Empyrean mulai mengalir keluar tanpa cadangan. Dengan Lin Ming sebagai panduan dan energi dari banyak Empyrean sebagai sumber kekuatan, ia mulai mengaktifkan Asura Primal God Cannon. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Seluruh tabut harapan bergetar. Energi asal langit dan bumi mulai mengembun di ruang angkasa, membentuk bola cahaya yang tak terhitung banyaknya, semuanya dengan berbagai ukuran. Bola cahaya ini memiliki warna berbeda, masing-masing mewakili jenis energi berbeda. Sekarang, mereka semua berkumpul ke dalam Asura Primal God Cannon saat mereka dihirup ke dalamnya. Untuk sementara waktu, meriam Dewa Primal Asura memancarkan cahaya ilahi ke segala arah, seolah-olah ada matahari yang lahir di dalamnya. Sungguh sebuah harapan kematian. Seorang suci Empyrean mencibir. Dia bisa merasakan bahwa energi di dalam Asura Primal God Cannon 2 kali lebih besar dari 2 serangan sebelumnya. Semakin banyak mereka memonsumsi energi, semakin cepat mereka mati. Semuanya berhati-hati, terutama para Empyrean tingkat rendah. Pastikan untuk menghindari serangan mereka dan buat sekelompok ras idiot kuno ini gagal. Orang suci Empyrean berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dengan cepat terbang bola-balik di kejauhan. Dan pada saat ini, meriam Dewa Primal Asura meletus. Bang! Ledakan mengerikan bergema, seolah-olah 100.000 dewa binatang mengaum menjadi satu. Pada saat itu,
dunia seakan kehilangan warnanya. Seberkas cahaya ilahi yang panjangnya jutaan mil menerangi kehampaan, seolah-olah akan menyebabkan alam semesta runtuh. Cahaya terangnya bahkan bisa menembus dan membutakan mata Raja Dunia. Untuk sesaat, orang-orang suci Empyrean merasa seolah-olah panca indera mereka telah dilucuti. Hati mereka bergetar. Secara refleks, mereka semua mundur. Ini buruk. Beberapa orang menyadari bahwa ledakan meriam ini tidak sama. Orang-orang suci Empyrean yang hadir semuanya adalah elit. Meskipun indera mereka telah dihilangkan, mereka masih memiliki metode mereka sendiri untuk merasakan bahaya dalam gelombang energi yang merusak. Namun, ketika kesadaran ilahi mereka menyentuh pancaran cahaya besar yang dipancarkan oleh meriam Dewa Primal Asura, mereka semua dilanda kepanikan. Apa? Mereka menyaksikan seberkas cahaya terbelah di kehampaan. 1 terbagi menjadi 3, 3 terbagi menjadi 9, dan kemudian setiap pancaran cahaya berganti jalur, secara terpisah membelok ke 9 arah, menembak ke arah sasarannya seperti anak panah Dewa Ilahi. Dan di 9 arah ini, setiap tempat memiliki Empyrean yang dikunci oleh cahaya ilahi. Pada saat itu, tidak peduli ilusi apa yang mereka gunakan, tidak peduli teknik atau kemampuan avatar apa yang mereka coba, tidak peduli bagaimana mereka memutarbalikkan kekosongan, semua upaya penghindaran mereka dihancurkan sepenuhnya oleh hukum Asura Surgawi Dao, meninggalkan mereka tanpa tempat untuk bersembunyi. Bahkan orang-orang suci Empyrean yang tidak dibidik pun merasakan tembakan cahaya yang tajam dan parah ke arah kepala mereka. Sepertinya seseorang menodongkan pedang dingin ke kepala mereka, siap membunuh mereka di saat berikutnya. Ah! Seorang Empyrean berteriak dengan sedih. Cahaya ilahi itu terlalu cepat. Orang-orang Empyre mampu menghindari ledakan meriam bukan karena mereka lebih cepat, tapi karena mereka telah memperhitungkan jalur penghindaran sebelumnya. Tapi sekarang mereka langsung terfokus pada cahaya ilahi. Ini adalah situasi yang benar-benar berbeda. Empyrean yang berteriak tertusuk oleh seberkas cahaya ilahi. Tubuhnya langsung menguap menjadi abu saat ia meledak dalam rangkaian kembang api. Setelah itu, semakin banyak kembang api yang menerangi kehampaan. Saint Empyrean dibunuh oleh Asura Primal God Cannon satu demi satu. Seorang Empyrean yang bersembunyi dalam distorsi spasial bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Distorsi spasial yang dia sembunyikan telah tertembus. Penghalang ruang yang dia buat tidak mampu memblokir Asura Primal God Cannon. Di antara yang lainnya, mereka yang menggunakan susunan sihir ilusi atau melepaskan boneka semuanya dimusnahkan tanpa kecuali, langsung dibunuh di tempat mereka berdiri. Hanya seorang Empyrean puncak, orang yang telah memukul tabut harapan dengan lonceng raksasa sebelumnya, yang mampu menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk secara paksa menghindari lintasan pembunuhan meriam Dewa Primal Asura. Bang! Lonceng ilahi menutupi dirinya. Setengah energi dari gelombang kejut Asura Primal God Cannon diserap oleh puncak harta roh Empyrean ini. Lonceng ilahi runtuh dan harta roh hampir terbelah menjadi 2. Di dalam, lelaki tua lonceng dewa itu mengeluarkan darah dari setiap lubang. Dia dengan cepat mundur dalam kesusahan. Dengan menerima luka parah dan hampir menghancurkan harta rohnya sebagai akibatnya, dia telah menghindari pukulan fatal terakhir. Dalam waktu singkat, dari 9 Empyrean yang dikunci oleh Asura Primal God Cannon, 8 orang tewas dan yang ke-9 terluka parah. 8 Empyrean yang meninggal semuanya adalah Empyrean menengah atau atas, dan yang terluka adalah Empyrean puncak. Lin Ming tidak repot-repot menyerang para Empyrean yang lebih rendah. Karena, itu tidak sepadan. Ini, di antara para Saint, banyak orang Empyre yang benar-benar terkejut. Bahkan lelaki tua lonceng dewa yang berhasil selamat dari bencana itu belum berhasil memulihkan akalnya yang terpencar. Wajahnya pucat. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan ledakan meriam akan mencapai tingkat sebesar itu. Dalam sekejap mata, 8 orang Empyre telah binasa. Konsep macam apa itu? Bahkan serangan habis-habisan dari Divinity sejati mungkin tidak mampu meniru efek seperti itu. Di dalam tabut harapan, para seniman bela diri ras kuno sangat gembira dengan ledakan meriam. Bagus sekali. Rasanya luar biasa. Saat ini, hanya ada 100-200 orang suci Empyrean di medan perang. Jika satu serangan bisa membunuh 8 orang, maka mereka hanya perlu menembakkan meriam beberapa kali lagi untuk melenyapkan setengah dari mereka. Terlebih lagi, poin kuncinya adalah ledakan meriam barusan telah meningkatkan semangat kelompok. Para seniman bela diri ras kuno yang awalnya depresi mulai membara dengan percaya diri sekali lagi. Kamu sebenarnya bisa membagi ledakan meriam menjadi 9 pancaran dan membuat masing-masing pancaran menyerang musuh yang berbeda. Lin Ming, kamu melakukannya dengan baik. Di tangan kami telah mempermalukan alat ajaib yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Beberapa ras kuno Empyrean yang berbicara telah mencoba menggunakan Asura Primal God Cannon. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya mengendalikan arah tembakan meriam Dewa Primal Asura. Memukul orang dengan itu sudah sulit sejak awal, apalagi membagi serangan menjadi 9. Saat mereka menembakkan meriam, mereka membuang lebih dari 90% energinya. Namun, Lin Ming mampu membagi energi Asura Primal God Cannon secara wajar, perbedaannya terlalu besar. Lin Ming memaksakan senyum. Wajahnya seputih kertas. Dalam ledakan meriam tadi, meskipun dia tidak menggunakan energi tubuhnya sendiri dan telah menggunakan energi yang dikumpulkan dari para Empyrean, dia tetaplah yang mengendalikan dan mengarahkan energi tersebut. Dan untuk mengarahkan formasi susunan bersamaan dengan itu, ini telah menguras Lin Ming. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Holy Lord puncak dan dia belum mengkonsolidasikan fondasinya.
Formasi susunan Asura Primal God Cannon terlalu rumit dan terdapat aturan Asura Heavenly Dao yang sangat mendalam yang terkandung di dalamnya. Saya merasa sangat sulit untuk mengendalikannya dan hampir tidak berhasil membagi ledakan menjadi 9, terlebih lagi, saya gagal membunuh salah satu dari orang-orang itu. Jika saya sedikit lebih ahli dalam Asura Heavenly Dao, saya akan mampu meramaikan setiap pancaran cahaya dengan spiritualitasnya sendiri sehingga mereka dapat secara aktif menargetkan musuh. Namun, bukan itu yang terjadi. Aku mengeluarkan kekuatan jiwaku secara berlebihan saat itu. Saya tidak akan bisa mengarahkan ledakan meriam kedua untuk beberapa waktu. Saat Lin Ming berbicara, ras kuno Empyrean juga melihat betapa lelahnya dia. Smokeles dengan cepat menyerahkan pil pemulihan jiwa kepada Lin Ming. Dari pil-pil yang disempurnakan oleh para tetua ras surgawi tanpa mempedulikan biayanya, dia masih memiliki sisa. Dan saat ini, di luar tabut harapan, orang-orang suci Empyrean sudah mulai panik. Bagaimana serangan tadi bisa diperkuat sebanyak itu? Mungkinkah mereka menidurkan kita ke dalam rasa percaya diri yang palsu sehingga mereka dapat menjatuhkan kita pada saat yang kritis? Seharusnya tidak, pertama kali mereka menyerang kami tidak waspada. Jika mereka menggunakan serangan terkuat mereka pada saat itu maka efeknya akan jauh lebih baik. Saint Empirins dengan cepat menyebarkan transmisi suara, semakin banyak bukti horor dalam suara mereka. Banyak orang suci Empir tingkat menengah dan bawah merasakan bayangan menutupi hati mereka. Tanpa diragukan lagi, jika mereka yang dibidik dan bukannya 8 orang mati lainnya, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Tidak peduli betapa hebatnya langit atau bumi, mereka menempatkan kehidupan mereka pada tingkat yang paling penting. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati yang kritis bagi ras mereka. Alasan mereka bergabung dalam perang ini adalah demi warisan dan harta karun reruntuhan alam purba serta banyak sumber daya yang dijanjikan oleh Good Fortune Saint Sovereign kepada mereka. Namun, jika nyawa mereka dalam bahaya atau jika ada kemungkinan besar mereka akan binasa, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, meskipun para Empyrean biasa ketakutan, banyak Empyrean puncak tidak mundur. Ada 12 orang di antara mereka dan mereka adalah komandan sejati perang alam semesta purba. Bab 1903, Keputusan Kekuatan Dewa. Orang suci Empyrean secara alami dapat melihat betapa anehnya kapal roh itu. Jika mereka dengan bebas membiarkannya melarikan diri dan menggunakan kekosongan yang besar maka akan lebih sulit untuk mengejar mereka, dan karena ini mereka semua akan bersalah karena gagal dalam tugas mereka. Di sisi lain, jika mereka bisa mencegah sisa ras kuno melarikan diri, mereka akan bisa mendapatkan hadiah besar dari Good Fortune Saint Sovereign. Beberapa tahun terakhir ini, mereka sibuk menjaga reruntuhan alam purba. Dan penguasa suci keberuntungan, sebagai dewa sejati terkuat di antara para biksu, sumber daya yang dimilikinya, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sudah cukup untuk membuat orang lain ngiler karena iri. Kita berdua-belas bisa bergabung bersama. Kita hanya harus lebih berhati-hati. Puncak Empyrean mengirimkan transmisi suara. Puncak lainnya, Empirins mengangguk. Ledakan tadi pasti menghabiskan banyak kekuatan mereka. Jika cahaya meriam itu terbagi menjadi 9, pasti ada tingkat kendali yang ekstrim di baliknya. Dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk pengendalian seperti itu, mereka seharusnya tidak bisa mengirimkan ledakan seperti itu setiap saat. Seorang puncak Empyrean menganalisis situasinya. Dia mengenakan jubah merah dan sosoknya tinggi dan lebar. Di antara 12 puncak Empyrean, dia memegang otoritas terbesar. Alat sihir dikeluarkan satu demi satu, membentuk dinding cahaya yang menghalangi ruang. Mereka mundur, bersiap untuk terlibat dalam pertempuran gesekan sekali lagi. Mereka hanya ingin menunda tabut harapan dan menunggu penguasa suci keberuntungan mengejar ke medan perang. Sebagai panglima tertinggi perang para Santo, Good Fortune Saint Sovereign tidak tinggal di dekat lautan bintang kekacauan. Puncak Empyrean hanya perlu mempertahankan medan perang sampai kedatangannya. Orang-orang ini, Titan Empyrean mencengkeram tinjunya, mudah untuk melihat apa rencana orang suci Empyrean itu. Mereka harus melarikan diri dari Chaos Star Ocean yang diblokir oleh penghalang spasial dan kemudian melintasi ruang angkasa menggunakan pergeseran kehampaan yang besar. Kemudian, mereka perlu terbang ke tepi terdekat dari tembok ratapan dewa yang membatasi alam ilahi, dan menerobos tembok ratapan dewa tersebut untuk masuk. Astaga, puncak berjubah merah Empyrean mengeluarkan sebuah labu. Saat dia membuka labu ini, asap hitam mengepul keluar, menutupi ruang di sekitarnya. Itu asap setan seluruh langit. Beberapa seniman bela diri ras dewa mengenali benda iblis ini. Ini adalah jenis harta roh yang jarang terlihat. Harta roh itu berbentuk asap, dan sekali menyentuh alat ajaib itu bisa menimbulkan korosi. Asap setan seluruh langit tenggelam melalui perisai pelindung tabut harapan, perlahan-lahan menghabiskan energinya. Orang ini merepotkan, kata Patriark Surgawi sambil berpikir. Empyrean berjubah merah ini menghadap kepala kapal dan juga menghadapi Asura Primal God Cannon. Melakukan ini berarti dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, jika tidak, dia tidak akan berani berdiri dalam posisi seperti itu. 11 puncak Empyrean lainnya semuanya menyebar ke arah lain, mengelilingi tabut harapan. Keluar dari sisi kanan, disitulah perlindungannya paling lemah. Di Wuhen tiba-tiba berkata, sisi kanan adalah tempat orang tua dengan lonceng ilahi berdiri dan dia telah terluka oleh Lin Ming menggunakan Asura Primal God Cannon. Lonceng ilahinya telah kehilangan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan juga berubah bentuk, itu jelas sangat melemah.
Jika mereka menerobos dari sisi itu, perlawanan yang mereka hadapi akan jauh lebih sedikit. Tapi sekarang, mereka belum bisa menggunakan Asura Primal God Cannon. Tanpa Lin Ming menggunakan hukum Asura untuk memandu meriam, hampir tidak mungkin mengarahkan meriam Dewa Primal Asura ke arah yang benar dan mengenai sasaran. Biarkan aku melihat orang suci Empyrean yang memegang lonceng ilahi. Cahaya dingin muncul di wajah Tubagui. Dia perlahan menelusuri cincin spasialnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu polos. Membuka kotak kayu itu, ada kertas simbol kuning di dalamnya. Ini adalah dekrit dewa yang ditinggalkan oleh dewa sejati tingkat atas kuno dan merupakan salah satu harta karun yang ingin diambil oleh para dewa untuk memperbaiki rantai bencana agar mendapat 3 tempat untuk memasuki zona terlarang Asura. Tapi karena Lin Ming, keputusan dewa yang berharga ini tidak perlu digunakan sehingga disimpan. Bukan hanya itu, tapi dalam sebulan terakhir, dekrit dewa ketuhanan sejati atas ini juga telah diperbaiki oleh Lin Ming. Ia telah memulihkan energi rusak yang telah hilang selama 10 miliar tahun, dan sekarang kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Wu Hen, Whitemark, pergilah bersama Battle Sovereign dan bantu dia. Dewa penguasa lama mengeluarkan perintah. Whitemark adalah salah satu puncak ras Dewa Empyrean, hanya saja dia sudah sangat tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Di tangan Wu Hen dan Whitemark, mereka masing-masing memegang dekrit Dewa Ketuhanan sejati tingkat atas. 3 ketetapan Dewa Ketuhanan sejati tingkat atas ini adalah kartu truf dari sisa-sisa ras kuno. Begitu mereka menggunakannya dalam pertempuran, mereka akan menampilkan efek yang mengerikan, cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Carilah kesempatan dan segera keluar dari pengepungan ini. Dewa penguasa lama merasa bahwa mereka tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Dia sangat sadar dalam hatinya bahwa Good Fortune Saint Sovereign akan segera menyusul mereka dan ketika dia tiba, itu akan menjadi pertempuran terakhir yang sesungguhnya. Dasar celaka, datang dan ambil. Tubagui melangkah ke haluan tabut harapan, menghadap orang suci Empyrean di ruang berbintang yang luas. Di belakangnya berdiri Whitemark dan Wu Hen. Ketika orang suci Empyrean melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, mereka merasakan ketakutan melilit di dalam diri mereka. Tapi, mereka tidak menghentikan serangan mereka, malah hanya menghemat lebih banyak kekuatan untuk menghadapi situasi berbahaya. Hati-hati, seorang suci Empyrean mengingatkan. Namun saat ini, dengan suara senandung yang keras, cahaya ilahi yang mengerikan mulai bermekaran dari sekitar Tubagui, membuatnya bersinar seperti matahari. Dekrit dewa kuno yang terlihat biasa di tangan Tubagui melebur menjadi cahaya. Untuk sementara waktu, rune Law yang tak terhitung jumlahnya berputar. Rune hukum ini berfluktuasi dan berubah, akhirnya berubah menjadi bayangan leluhur Dewa Primal. Nenek moyang Dewa Primal ini memegang sabit panjang di tangannya saat sabit itu melesat ke depan seperti Dewa Kematian. Orang-orang suci Empire merasa ngeri. Sebagai orang dengan penglihatan luar biasa, mereka secara alami dapat melihat betapa mengerikannya serangan ini. Saat lonceng Dewa memuncak, Empyrean melihat serangan ini, wajahnya kehabisan darah. Serangan ini secara khusus ditujukan padanya. 2 orang Empyrean puncak yang berdiri di kedua sisi lonceng dewa, lelaki tua itu ingin membantunya, tetapi mereka dikurung oleh niat membunuh Wu Hen dan Whitemark. Kedua puncak Empyrean dapat melihat bahwa Wu Hen dan Whitemark juga memegang kertas simbol kuning. Selain itu, Wu Hen dan Whitemark sama-sama kuat secara individu sejak awal. Dengan niat membunuh mereka yang terkunci pada 2 puncak Empyrean, kedua puncak Empyrean terlalu sibuk berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri, tak satu pun dari mereka yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk membantu menyelamatkan orang lain. Sekarang, lelaki tua lonceng dewa harus menghadapi dekrit dewa yang diaktifkan dengan seluruh kekuatan Tubagui. Ini adalah dekrit dewa ketuhanan sejati tingkat atas. Meskipun masa kejayaan 10 miliar tahun telah berlalu, ia masih memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Apa menurutmu aku mudah ditindas hanya karena aku terluka? Sebagai puncak Empyrean, lelaki tua lonceng surgawi itu sombong sampai ke tulangnya. Meskipun dia terluka dan menyadari betapa menakutkannya serangan ini, dia tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Dia membentuk segel dengan tangannya bahkan saat dia mundur. Pada saat yang sama, diami esensi astral pelindungnya hingga batasnya. Lonceng dewa di tangannya juga berputar keluar, mengeluarkan suara dering yang jelas. 9 matahari menyinari kekosongan. Dia meraung. Dari lonceng ilahi, 9 bola cahaya yang dibentuk oleh esensi astral ditembakkan, saling terhubung dalam satu garis di kehampaan. Mereka seperti 9 matahari yang runtuh di hadapan hantu Dewa Kematian. Tapi saat ini, Dewa Kematian juga menebas sabitnya. Dengan suara yang nyaris tak terlihat, seperti embusan angin yang membuka pintu, hantu Dewa Kematian menghilang. Itu hanya muncul sesaat dan melakukan serangan tunggal ini. Pemogokan ini tampaknya tidak muluk-muluk sama sekali. Dewa Kematian baru saja menebaskan sabitnya, dan nyaris tidak ada suara bisikan yang mengikutinya. Tapi jejak samar yang ditinggalkan oleh serangan itu tetap ada di langit. Keheningan menyebar, dan kekosongan itu tampak terpotong seperti kertas tipis, meninggalkan celah yang jelas. Adapun lonceng ilahi itu, menghantam robekan di angkasa dengan sebuah cincin dan segera terbelah menjadi 2. Melihat ini, lelaki tua lonceng dewa itu menjadi linglung. Dari bahu kiri hingga tulang rusuk kanannya, muncul garis lurus darah. Dan kemudian, darah menyembur keluar. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan hampir terlepas. Lonceng emas guru, orang suci Empyrean tercengang.
Dari belakang lelaki tua lonceng dewa itu, beberapa kilatan puncak Empyrean melangkah ke arahnya seperti sambaran petir. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa situasi lelaki tua lonceng dewa itu sangat buruk, dia akan segera mati. Para Empyrean dari ras suci semuanya memiliki tubuh fana yang sangat tangguh, bahkan setelah menderita luka fisik yang serius mereka tidak akan mati. Namun dalam serangan tadi, energi dewa kematian telah menembus daging dan darah lelaki tua itu, secara langsung memadamkan kekuatan hidupnya. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dipulihkan. Dengan kata lain, orang tua lonceng dewa ini sudah tamat. Puncak Empyrean telah terluka parah dengan satu serangan dan akan mati pada saat berikutnya. Dan dalam pertarungan frontal dan dalam situasi di mana lelaki tua lonceng dewa itu tidak terluka, kekuatan tempurnya tidak akan jauh lebih buruk daripada milik Tu Bagui. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bagui tersentak kaget. Sebagai salah satu pemimpin surga, dia pasti tahu betapa kuatnya dekrit dewa di tangannya. Dia juga tahu bahwa setelah diperbaiki oleh Lin Ming, kekuatannya seharusnya meningkat lebih jauh lagi. Tapi dia tidak mengira itu akan meningkat sedemikian rupa. Sejak perang dimulai, ini adalah pertama kalinya puncak Empyrean mati. Secara umum, ketika seseorang mencapai tingkat puncak Empyrean, mereka dapat dengan bebas berkeliaran di alam semesta dengan senyuman lebar, hampir tidak ada yang mampu mengancam mereka. Namun dalam pertempuran ini, puncak Empyrean telah mati. Terobosan. Dewa penguasa lama dengan tegas bertindak dan mengirimkan perintah. Tabut harapan berubah arah, meluncur menuju lelaki tua lonceng dewa yang hampir mati. Dan di haluan tabut harapan, Diwuhen dan Whitemark dengan erat menggenggam dua dekrit dewa ketuhanan sejati lainnya, menatap tajam pada orang suci Empyrean lainnya. Dengan ancaman dari dekrit dewa yang hadir, dua puncak Empyrean di dekat lonceng dewa, lelaki tua itu merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan. Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikan kapal roh itu. Nasib menyedihkan dari lelaki tua lonceng dewa itu ditampilkan secara terbuka di depan mereka dan mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih kuat darinya. Begitu mereka menjadi sasaran ketetapan dewa yang mengerikan itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menderita luka parah dan langsung jatuh ke dalam batasan kultivasi atau kehilangan sebagian besar masa hidup mereka. Adapun 9 puncak Empyrean lainnya, jaraknya ratusan ribu mil, mereka tidak bisa segera membantu. Bang! Dengan gemuruh yang menggelegar, tabut harapan menggunakan kecepatan dan kekuatannya yang mengerikan untuk menembus penghalang spasial yang dipasang oleh orang suci Empyrean dan kemudian bergegas jauh ke dalam kosmos berbintang. Kecepatan tabut harapan sungguh luar biasa cepat. Dengan puluhan ras kuno Empyrean bergabung untuk mengendarainya, begitu kapal roh berhasil melewati blokade, akan sulit bagi pembangkit tenaga listrik Empyrean untuk menyusul mereka. Apakah kita sudah berhasil? Ras kuno Empyrean menahan napas. Apakah mereka benar-benar berhasil lolos? Saat pemikiran ini terlintas di benak semua orang, pada saat ini, Dewa Penguasa Lama bergetar. Dewa Penguasa Lama memandang jauh ke dalam ruang hampa. Di mata lamanya, ketakutan mulai meningkat. Astaga, apa itu? Babak 1904, keberuntungan Saint Sovereign. Mendengar kata-kata Dewa Penguasa Lama, para seniman bela diri ras kuno mulai melihat keluar jendela kapal. Melalui jendela kapal yang dalam, di antara lautan bintang tak berujung yang merupakan alam semesta, mereka bisa melihat cahaya merah darah yang redup. Kemudian, mereka dapat dengan jelas melihat bola merah besar, yang diameternya 70,000 sampai 80,000 ribu mil. Di bagian atas bola merah tua, puluhan naga darah meraung sembarangan. Hanya separuh tubuh naga darah ini yang muncul, mereka sepertinya dibiarkan dari dalam bola merah, membuatnya tampak seperti tentakel. Naga darah itu meraung, memperlihatkan taring merahnya. Ketika para seniman bela diri ras kuno melihat binatang raksasa dan mengerikan ini muncul, mereka semua menjadi bodoh. Sepertinya bukan binatang buas atau dewa binatang yang mereka kenal, dan aura yang dipancarkannya 100 kali lebih menakutkan daripada dewa binatang. Menghadapi monster yang mengerikan ini, ras kuno Empyrean merasakan hati mereka bergetar. Monster merah itu sangat cepat. Awalnya ia berada jauh di angkasa yang jauh, namun hanya dalam beberapa saat ia terbang mendekat, seperti hantu berwarna merah darah. Warna merah tua memenuhi alam semesta. Perasaan ini seperti setetes darah yang jatuh ke air jernih, perlahan menyebar hingga menutupi mata semua orang. Ini, bahkan Tu Bagui, Battle Sovereign yang tangguh dalam perang dan tidak pernah memilih untuk menyerah, mulai merasa takut. Di sisi ras Dewa Primal, Dewa Penguasa Tua menghirup udara dingin. Wajahnya yang keriput telah berubah pucat pasi. Saat dia melihat keluar jendela kapal, dia tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya perlahan mulai tenggelam. Dia bisa menebak asal-muasal monster ini. Miliaran tahun yang lalu, ras kuno juga berperang melawan orang suci. Dalam teks ras kuno terdapat catatan tentang monster mengerikan ini. Namun menurut informasi yang tertulis dalam teks-teks kuno ini, monster ini seharusnya telah terhapus jiwanya miliaran tahun yang lalu dan jatuh ke dalam kondisi tertidur abadi. Kenapa? Kenapa itu muncul kembali di sini? Mengingat deskripsi mengerikan monster ini dari teks ras Dewa Primal kuno, Dewa Penguasa Lama merasa seolah-olah dia tenggelam dalam keputusasaan. Mungkinkah ini benar-benar takdir kita? Apakah surga benar-benar ingin memusnahkan ras dewaku? Bisik Dewa Penguasa Tua. Kata-katanya didengar oleh banyak ras kuno Empyrean. Mereka semua memandangnya dengan kaget. Yang mulia, apa itu? Pada saat ini,
Tidak jauh dari penguasa dewa yang lama, Patriark Surgawi angkat bicara. Suaranya bergetar, membuatnya tampak jauh lebih tua saat ini. Itu kemungkinan besar, kelaparan, binatang suci totem dari ras suci. Miliaran tahun yang lalu, kelaparan mengamuk di seluruh alam semesta, melahap banyak nyawa, termasuk bahkan banyak dewa sejati. Apa? Melahap dewa sejati? Para seniman bela diri ras kuno semuanya terguncang. Di 33 surga saat ini, hanya dua ras yang memiliki dewa sejati, para suci dan spirita. Meski begitu, jumlah dewa sejati yang mereka miliki sangatlah kecil. Di antara mereka adalah mereka yang dengan sengaja pensiun ke tanah air mereka dan tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan dunia, serta para dewa sejati misterius yang orang-orang bahkan tidak yakin masih hidup. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kelaparan masih ada, seorang lelaki tua dari ras tulang yang menderu menghela nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Banyak orang Empyrean yang hadir belum membaca teks-teks kuno, dan tidak banyak catatan tentang kelaparan. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita ingin mengatasi bencana besar ini, kita harus membunuh penguasa suci keberuntungan, itu sudah merupakan misi yang hampir mustahil untuk dimulai, tetapi sekarang bahkan kelaparan telah muncul. Orang tua tulang yang mengaum itu memalingkan muka dari jendela kapal. Dia dengan gemetar merosot ke kursi, lesu. Dia adalah patriark dari ras tulang yang mengaum dan salah satu pemimpin dari sisa ras kuno. Menurut adat, dia seharusnya tidak mengatakan apapun yang akan menurunkan moral pasukan. Tapi, kesuraman di hatinya terlalu besar. Munculnya kelaparan menyebabkan dia merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Kelaparan, apakah ini lebih kuat dari Good Fortune Saint Sovereign? Seseorang bertanya. Orang yang angkat bicara adalah Lin Ming. Dia telah meminum pil pemulihan jiwa dan sedang duduk bermeditasi. Dia juga melihat monster menakutkan di luar jendela kapal. Ya, menurut teks kuno, kemungkinan besar dia lebih kuat dari Good Fortune Saint Sovereign, dan, itu benar-benar lebih mengerikan daripada Good Fortune Saint Sovereign. Ia bisa menelan 1 triliun nyawa, bahkan menelan 1 dunia. Semakin banyak ia menelan, semakin kuat jadinya. Kecepatan menghancurkan dunia 100 kali lebih cepat daripada Good Fortune Saint Sovereign. Saya mengerti. Mata Lin Ming menjadi gelap. Menghadapi malapetaka baru ini, bahkan ia mulai merasa tersesat. Umat manusia harus menghadapi orang-orang suci yang jauh lebih kuat dari mereka, dan mereka juga harus menghadapi para spirita misterius, yang tujuannya masih belum diketahui. Situasi umat manusia menjadi semakin kompleks. Dia mengingat percakapan aneh yang dia lakukan dengan permaisuri jiwa Seng Mei dan dia juga mengingat pertemuannya dengan pemuda tua, seseorang yang bahkan tidak dia kenal sebagai teman atau musuh. Dengan datangnya bencana besar, semua kekuatan melonjak ke atas, segalanya menjadi membingungkan. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat tinggi dari Holy Lord, tidak peduli berapa banyak lagi peluang keberuntungan yang ia miliki atau seberapa kuat hukumnya, pada akhirnya, tanpa basis kultivasi yang kuat, ia hanya akan menjadi embusan angin kecil dalam bencana besar ini. Apa yang bisa dia lakukan? Lin Ming merasakan rasa kelelahan yang tidak wajar merayapi hatinya. Di telinganya, kata-kata Seng Mei tanpa sadar bergema, menyerah dan tinggalkan badai ini, karena semua usahamu akan sia-sia. Tahukah kamu kisah Empyrean Divine Cell dari 3,6 miliar tahun yang lalu? Dia adalah karakter yang benar-benar tak tertandingi, naga sejati dunia, tapi dia juga memilih untuk memikul takdir umat manusia dan pada akhirnya dia mati dalam pertempuran. Sayang sekali, sungguh rugi. Lin Ming menutup matanya. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara retakan yang keras. Lihat punggung monster itu, kata ras kuno Empyrean. Semua orang menoleh, mereka bisa melihat monster merah tua itu membawa 2 orang di punggungnya. Salah satunya adalah seorang pria jangkung dan parubaya yang mengenakan jubah emas. Yang lainnya adalah seorang pemuda tampan dengan alis tajam dan mata suram. Melihat kedua orang ini, corak kulit dewa penguasa lama berubah. Orang itu adalah penguasa suci keberuntungan. Tubuhnya, bagaimana mungkin, apakah dia menjadi satu dengan kelaparan? Dewa penguasa tua bergumam dengan rasa tidak percaya yang kental dalam suaranya. Kaki Good Fortune Saint Sovereign telah tenggelam ke dalam tubuh Famine. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa daging dan darah kelaparan menyebar ke dalam penguasa Saint keberuntungan, dan pembuluh darah mereka terhubung satu sama lain. Seolah-olah kelaparan menelan Good Fortune Saint Sovereign. Namun, logika mengatakan kepadanya bahwa hal ini tidak mungkin. Mungkin sebaliknya, Good Fortune Saint Sovereign telah menelan kelaparan, atau mungkin kelaparan bahkan telah menjadi avatar Good Fortune Saint Sovereign. Jadi dia adalah penguasa suci keberuntungan. Lin Ming memandang pria yang mengenakan jubah emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Good Fortune Saint Sovereign. Dia bisa merasakan mata orang lain ini menembus luasnya ruang dan menatapnya. Ini adalah perasaan yang aneh. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh serta perisai pelindung tabut harapan, jadi seharusnya mustahil baginya untuk terlihat. Tapi untuk beberapa alasan, Lin Ming merasa seolah-olah Good Fortune Saint Sovereign sedang menatapnya, seolah-olah tidak ada penghalang di antara keduanya. Dan berdiri di samping Good Fortune Saint Sovereign adalah seseorang yang sudah lama dikenal Lin Ming, Good Fortune Saint Sun. Pada saat ini, putra keberuntungan Saint menyeringai liar. Ini adalah senyuman seorang pemenang, membawa sedikit rasa kasihan, sedikit ejekan. Dan kemudian, di luar imajinasi Lin Ming, Good Fortune Saint Sun mulai berbicara.
Suaranya menyebar ke jutaan mil ruang angkasa menggunakan energi sebagai medianya. Lin Ming, saya tahu Anda berada di kapal roh itu. Hari ini adalah hari kematianmu, hahaha. Hari duel 100 tahun kita belum tiba, kan? Sayangnya, Anda tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu. Hari ini kamu akan dibunuh. Putra keberuntungan Saint mengoceh. Jantung Lin Ming berdetak kencang, Good Fortune Saint Sovereign tahu bahwa dia berasal dari ras Dewa Primal. Tapi mengapa Good Fortune Saint Sovereign mengetahui keberadaannya? Lin Ming dengan hati-hati menyamar dan menyembunyikan dirinya dan yakin dia belum ditemukan oleh orang-orang suci. Jika keberadaannya terungkap dalam situasi seperti ini, maka itu mungkin karena ada mata-mata di antara ras dewa, atau Seng Mei telah memberitahu Good Fortune Saint Sovereign tentang lokasinya. Kemungkinannya menjadi mata-mata tidak terlalu besar. Ini karena ras kuno tidak mengetahui sejarah masa lalu Lin Ming dengan orang-orang suci. Terlebih lagi, setelah rencana pelarian diselesaikan, semua informasi dibatasi pada tokoh tingkat tinggi dari ras kuno untuk mencegah bocornya apapun. Lalu, mungkinkah itu Seng Mei? Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia dan Seng Mei bukan lagi teman, dan bahkan mungkin menjadi musuh, dia tetap tidak percaya bahwa Seng Mei akan mengkhianatinya seperti ini. Mungkin, ketika dia meninggalkan dunia jiwa dan memasuki alam semesta purba, lokasinya mungkin telah dikunci oleh Kaisar Jiwa. Bagi Kaisar Jiwa, ini tidak akan sulit. Kaisar Jiwa, apakah dia ingin menghukum matiku? Tapi saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, di langit berbintang, bola merah besar itu tiba-tiba terdistorsi. Astaga, 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 di atas bola darah, lusinan naga merah yang ganas meraung dan bergegas ke depan. Naga darah ini memiliki niat membunuh yang luar biasa. Mereka merobek kehampaan, berlari ke depan dengan gagah berani. Dan target mereka adalah tabut harapan. Ini buruk. Para Empyrean yang mengelola formasi Ark of Hope mulai panik. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengendalikan formasi susunan dan mengubah arah tabut harapan. Tapi dengan kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kelaparan? Bang! Ledakan keras terdengar. Lusinan tentakel naga yang ganas menghantam perisai pelindung tabut harapan. Tabut harapan berguncang dengan keras, hampir berputar. Orang-orang empir di dalamnya mampu menggunakan energi untuk menstabilkan tubuh mereka, tetapi warga ras kuno pada umumnya jauh lebih buruk keadaannya. Mereka berteriak ketakutan, bahkan ada yang terluka akibat benturan keras tersebut. Brengsek, Bagi Bagui sangat marah. Mereka awalnya hendak melarikan diri ke surga dan menerobos tembok ratapan dewa, namun pada saat kritis ini mereka menghadapi bencana seperti itu. Semua rencana mereka gagal. Serangan itu baru saja menghabiskan 2% energi lambung kapal. Perlombaan tulang yang menderu-deru, Empyrean melaporkan. Serangan kelaparan telah menghabiskan 2% energi kapal, ini sama dengan satu ledakan dari Asura Primal God Cannon. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu menahan serangan terlalu banyak sebelum energi tabut harapan habis. Haha, Lin Ming, bukankah kamu kuat? Apa, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan? Suara Good Fortune Saint San bergema di angkasa, kurang ajar. Bab 1905, Keputusan Asura. Bang, bang, bang. Monster merah tua yang mengerikan jauh di ruang berbintang yang luas membentuk banyak naga merah darah yang menabrak perisai pelindung tabut harapan. Orang-orang empir yang mengarahkan kapal roh sama sekali tidak mampu mengendalikan pergerakannya. Untuk sesaat, seluruh kapal roh mulai berguncang dengan keras seperti daun kecil yang terjebak dalam badai. Cadangan energi telah berkurang hingga di bawah 90%. Teriak seorang Empyrean. Jika hal ini terus berlanjut maka tidak akan lama lagi cadangan energi tabut harapan akan benar-benar habis. Saat itu, mereka semua akan mati. Saatnya telah tiba. Kami hanya dapat menggunakan kartu truf terakhir kami. Kata Patriark Surgawi. Dia memandang ke arah dewa penguasa lama dan menghela nafas. Apa yang disebut sebagai kartu terakhir sebenarnya adalah keputusan dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Ini adalah keputusan dewa yang dibuat secara pribadi oleh Master Jalan Asura, totalnya ada 3. 1 serangan, 1 penyegelan, 1 dukungan. Sebagai harta karun tingkat Beyond Divinity, jika seorang Empyrean puncak mengaktifkan dekrit dewa ini, mereka harus membakar sebagian besar hidup mereka sebagai biayanya agar berpotensi membunuh Divinity sejati. Tentu saja, Good Fortune Saint Sovereign bukanlah dewa sejati biasa. Membunuh penguasa yang baik penguasa suci mungkin mustahil, tapi setidaknya mereka masih bisa melukainya dengan parah. Dan jika mereka menggabungkan 2 dekrit Asura lainnya dan dekrit dewa lainnya, mereka mungkin benar-benar bisa memusnahkan penguasa suci keberuntungan. Namun, saat ini, Good Fortune Saint Sovereign entah bagaimana telah menyatu dengan tubuh kelaparan. Iblis jurang, kelaparan, eksistensi yang tak terbayangkan dengan kekuatan hidup yang sangat menakutkan. Jika mereka hanya membakar sebagian hidup mereka untuk mengaktifkan dekrit dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, akankah mereka mampu melukainya dengan parah? Hati setiap orang bertambah berat karena keraguan. Jika mereka tidak bisa melukai kelaparan dengan parah, bagaimana mereka bisa berharap untuk melarikan diri? Dewa penguasa lama diam-diam menelusuri cincin spasialnya. Dia perlahan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa ketika kita berdiri di jurang hidup atau mati, Good Fortune Saint Sovereign akan tampil lebih tangguh dari sebelumnya.
Awalnya aku berpikir bahwa dengan ketetapan dewa kami dan para Empyrean puncak dari rasku membakar hidup mereka untuk mengaktifkannya, setidaknya mereka bisa menjadi ancaman bagi Good Fortune Saint Sovereign. Tapi sekarang tampaknya hanya membakar sebagian dari hidup mereka tidak akan cukup. Faktanya, bahkan puncak Empyrean saja tidak akan cukup. Semuanya, siapa yang mau maju? Dewa penguasa yang lama tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Hanya puncak Empyrean yang bisa mengaktifkan dekrit Asura. Dan dalam situasi ini, untuk menampilkan kekuatan terbesar dari keputusan Asura dan merusak kelaparan sebanyak yang mereka bisa, mereka yang mengaktifkan keputusan dewa harus membakar seluruh sisa hidup mereka. Dengan kata lain, itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, satu orang saja tidak cukup. Dengan semua Empyrean dari ras kuno dijumlahkan, ada total 7 puncak Empyrean, ini adalah angka yang relatif tinggi. 7 puncak Empyrean, 3 keputusan dewa. Dewa penguasa lama berencana membuat 2 orang Empyrean puncak mengaktifkan dekrit dewa pertama bersama-sama. 2 adalah angka terbaik. Empyrean kedua hanya akan mampu meningkatkan kekuatan dekrit Asura kurang dari setengahnya, dan Empyrean ketiga akan menambah kekuatan kurang dari itu. Awalnya, mengaktifkan keputusan Asura tidak berarti kematian, sehingga dewa penguasa lama bersedia menunjuk orang lain untuk menggunakannya. Tapi sekarang, menggunakannya berarti kematian. Jadi dewa penguasa yang lama tidak memaksa siapapun, melainkan bertanya kepada mereka yang hadir. Mata tua dewa penguasa Sovereign menyapu puncak kehadiran Empyrean. Rasa bersalah sangat terlihat di wajahnya. Dia juga ingin pergi berperang, tapi, dia tidak bisa mati sekarang. Selama pelarian ini, mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin pasukan, dan dia adalah tulang punggung ras kuno. Saya bersedia pergi berperang, kata Dewa Primal Tua, Empyrean. Dia adalah seorang Empyrean puncak dan telah hidup selama 80-90 juta tahun. Dia mencapai usia senja dan tidak punya banyak waktu tersisa. Aku juga ingin pergi, izinkan saya mengajukan diri. Titik. Peak Empyreans berdiri satu demi satu. Bencana besar ini melibatkan hidup atau mati rakyatnya. Ras kuno Empyrean ini telah lama mengeraskan tekad mereka dan rela mati. Melihat begitu banyak orang Empyrean berdiri, mata keriput dewa penguasa tua itu berkaca-kaca. Sekarang, dia harus memilih. Yang dia pilih adalah mereka yang mati. Lin Ming berdiri tidak terlalu jauh, diam-diam menyaksikan semua ini terjadi. Selain penguasa dewa lama, 6 puncak Empyrean lainnya tidak menghindari tugas mereka sama sekali. Dan Lin Ming tahu bahwa jika dewa penguasa lama perlu mengorbankan hidupnya, dia bahkan tidak akan berkedip saat melakukannya. Adegan ini membuat Lin Ming kaget. Perasaan yang sudah lama hilang dari hatinya mulai diam-diam melekat di dalam dirinya. Dia mengepalkan tangannya. Beberapa orang berperang untuk membunuh orang lain dan mencuri harta benda mereka. Beberapa orang berjuang untuk membalas dendam dan menebas musuh-musuh mereka. Beberapa orang berjuang untuk mendapatkan peluang keberuntungan dan harta karun. Tapi, ada juga yang berjuang bahkan rela mengorbankan dirinya semua demi orang lain, demi kebaikan yang lebih besar dan keberlangsungan bangsanya. Wu Hen, Battle Sovereign, kalian berdua mundur. Dewa penguasa tua melambaikan tangannya. Battle Sovereign dan Tu Bagui keduanya adalah Empyrean yang berada di puncak masa jayanya. Mereka adalah harapan dan pemimpin masa depan ras kuno dalam bencana besar ini, dan dewa penguasa lama tidak mungkin mengorbankan mereka. Tetapi, Yang Mulia, mata di Wu Hen dan Tu Bagui memerah dan berkabut, tetapi dewa penguasa lama langsung mengabaikannya. Tanda putih, Dugu, maafkan aku. Dewa penguasa lama memilih 2 orang, keduanya merupakan puncak Empyrean dari ras Dewa Primal. Dewa penguasa tua diam-diam menutup matanya, 2 garis air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Dipahami, besar, kedua orang Empyrean tua itu melangkah maju. Saat Lin Ming melihat rambut putih dan punggung bungkuk mereka, dia tidak tahu harus merasakan apa. Seniman bela diri ras kuno lainnya memandang mereka dan tidak mampu menahan kesedihan di hati mereka. Jika Anda memiliki kata-kata yang ingin Anda ucapkan. Dewa penguasa yang lama bertanya. Whitemark terdiam. Dia mengeluarkan lukisan gulir dari cincin spasialnya dan liontin batu giok. Dia diam-diam membuka gulungan itu. Kertas gambar ini sangat kuno, seolah-olah telah disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lukisan pada gulungan itu adalah lukisan masa muda yang kekanak-kanakan dan polos. Pemuda itu memiliki liontin giok yang tergantung di pinggangnya, persis sama dengan yang dipegang Whitemark. Ini cucu saya. Bakat alaminya tidak bisa dianggap terlalu hebat, namun ia rajin di masa mudanya dan selalu memberikan upaya terbaiknya. Selama masa mudanya, dia dengan keras kepala pergi untuk berpetualang, dan dia memasuki reruntuhan alam purba untuk menahan diri dari bahaya alam mistik di sana. Tapi setelah itu, dia tidak kembali. Suara lelaki tua itu terdengar tua dan serak. Ini adalah satu-satunya cucunya. Ras Dewa Primal adalah ras yang tidak diterima oleh Dao Surgawi. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan 3 ras puncak karena kemampuan reproduksi mereka sangat buruk. Mereka memiliki sedikit keturunan, dan bahkan keturunan Empyrean belum tentu jenius yang tiada taranya. Alasan mengapa manusia dan orang suci dapat menemukan bakat di antara mereka adalah karena populasi mereka yang berkembang pesat. Keturunan mereka yang tak terhitung jumlahnya disaring melalui tes berlapis-lapis hingga tersisa yang terbaik. Jika kamu dapat menemukannya, tolong jaga dia untukku. Dalam hidupku, dialah satu-satunya kekhawatiranku yang tersisa.
Orang tua itu menyerahkan kedua barang itu kepada Di Wuhen. Di Wuhen tidak tahu harus merasakan apa. Dia membuka bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia akhirnya menghela nafas. Dia tahu kemungkinan menemukan pemuda ini hampir tidak ada. Kemungkinan besar, dia sudah binasa. Namun, dalam ras Dewa Primal yang awalnya memiliki jumlah yang rendah, mereka menghargai keturunan mereka di atas segalanya dan tidak tahan memikirkan kehilangan mereka atau bahkan menyerah pada mereka. Khususnya, sekarang Whitemark akan segera mati, di dalam hatinya dia berharap garis keturunannya sendiri dapat terus berlanjut. Dugu, dan kamu, Dewa Penguasa Tua memandang ke arah Empyrean yang lain, matanya basah. Dugu melihat ke belakang dengan acuh tak acuh, perlahan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Whitemark, Dugu tumbuh di alam liar sejak masa mudanya, hidup dengan meminum darah burung dan binatang. Wataknya lebih tidak terikat. Suatu kali, dia berkelana ke reruntuhan alam purba sebagai seorang pembunuh. Tangannya berlumuran darah para seniman bela diri suci. Tidak banyak yang ingin saya katakan. Saya tidak memiliki keturunan, hanya diri saya sendiri. Mata Dugu tidak sedih atau bahagia. Sebaliknya, mereka mengandung ketenangan yang tenang dan keteguhan yang sangat kuat. Dia dulunya masih muda, dan dia juga sangat mencintai seseorang. Namun, dalam umur panjangnya, wanita yang dicintainya tidak mampu melahirkan seorang anak. Kemampuan reproduksi ras Dewa Primal terlalu rendah. Seolah-olah Dao Surgawi telah mengutuk mereka. Dia telah tiba sendirian di dunia ini dan sekarang dia akan mati sendirian. Mungkin ini adalah takdirnya menjadi seorang pembunuh, tapi saat ini, dia bukan lagi seorang pembunuh. Suasana kapal roh itu tegang dan berat. Khawatir, takut, marah, bahkan sedih terhadap masa depan. Mata setiap orang bersinar terang, pikiran mereka dipenuhi pikiran. Semua orang menyaksikan Dugu dan Whitemark pergi. Keduanya melangkah ke haluan kapal. Putra keberuntungan suci memandangi kedua lelaki tua di haluan kapal dan menyeringai kejam. Dua orang bodoh mencari kematian. Selain Good Fortune Saint Sun, perhatian Good Fortune Saint Sovereign terfokus pada kedua lelaki tua itu. Keduanya adalah puncak Empyrean di tahun-tahun terakhir kehidupan mereka. Ini tidak cukup untuk membuat Good Fortune Saint Sovereign merasa takut, namun kertas simbol hitam di tangan mereka benar-benar mengejutkan. Itu, keputusan dewa. Bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa kekuatan tertinggi ini. Keputusan Dewa Hitam murni membawa aura pembantaian yang tak ada habisnya. Di bawah kendali Whitemark, perlahan-lahan melayang ke atas. Whitemark dengan tenang melihat dekrit dewa yang melayang di hadapannya. Kemudian, dengan teriakan yang menggema, cahaya merah darah yang cemerlang menyinari matanya. Angin bertiup di sekujur tubuhnya. Rambutnya berkibar ke atas dan jubahnya berkibar-kibar. Saat ini, dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang besar kekuatan hidup menyembur keluar dari dirinya seperti sungai yang mengamuk, tanpa henti mengalir ke tengah-tengah dekrit dewa. Dan pada saat berikutnya, seluruh darahnya mendidih ke permukaan, mengalir menuju dekrit dewa. Tubuh Empyrean tua itu direndam dalam cahaya ilahi yang menyilaukan. Kemudian, cahaya ilahi juga menyala di sekitar Dugu. Wajahnya masih dingin dan acuh tak acuh, tapi sekarang wajahnya berisi tatapan pantang menyerah dan enggan. Hidupnya telah mencapai titik akhir dan ini tidak akan berubah. Tapi, dia tidak ingin generasi masa depan ras Dewa Primal berbagi nasibnya. Jika surga harus menghancurkan ras Tuhanku, maka dengan darah Tuhanku, biarkan aku berubah menjadi api iblis yang membakar langit. Darah Dugu mulai membara. Ini adalah kecemerlangan terakhir yang dilepaskan dari pembakaran nyawanya. Pada saat itu, keputusan dewa itu tampak menjadi hidup. Fluktuasi muncul dari dalamnya. Meskipun ini hanya fluktuasi sederhana, itu seperti senjata ilahi yang telah tertidur selama 1 triliun tahun, sedang bergerak, melepaskan aura yang menakutkan. Hantu Asura hitam besar mulai muncul perlahan. Bab 1906, darah mewarnai langit berbintang. Dengan munculnya prajurit Asura hitam pekat yang berdiri di atas kapal roh, Lin Ming bisa merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Darah Asura di dalam tubuhnya bergetar dan tombak naga hitam yang menyatu ke dalam tubuhnya juga mulai mengeluarkan tangisan yang tajam. Kekuatan-kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuh Lin Ming mulai beresonansi dengan hantu Asura dekrit dewa. Asura Roadmaster, cahaya melewati mata Lin Ming. Dibandingkan dengan dekrit dewa tingkat dewa sejati sebelumnya yang telah terbakar abis, aura ini sangat tajam. Saat gambaran hantu prajurit Asura menjadi semakin jelas, bau darah dan besi juga menyebar keluar, seolah-olah seluruh ruang di sekitarnya telah berubah menjadi medan pembunuhan tanpa ampun. Cahaya vorpal yang tak terbatas keluar dari pupilnya, menyebar ke seluruh alam semesta. Keputusan dewa kembali menguat. Seperti matahari, ia memancarkan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Prajurit Asura ditutupi oleh cahaya ini. Tombak hitam panjang terbentuk di tangannya dan dia bergegas keluar dari kapal roh, meluncur ke kejauhan. Gemuruh. Di luar kapal roh seputih salju, gelombang serangan melanda seperti air pasang, mengeluarkan suara mengerikan seperti dentuman genderang besar yang menyebabkan jantung berdebar kencang. Dekrit Dewa Master Jalan Asura. Anda ingin menggunakan ini untuk melawan saya. Lin Ming, serta kantong-kantong tua tulang dari ras kuno, hari ini kalian semua akan menjadi makanan untuk kelaparan. Good Fortune Saint Sovereign mencibir dengan kejam, kulitnya dingin. Di matanya,
Ras dewa utama hanyalah matahari yang akhirnya terbenam di bawah pegunungan. Meskipun mereka masih memiliki beberapa kualifikasi yang tersisa, melawan para Saint yang sedang naik daun dan momentum mereka yang tak tertahankan, mereka hanyalah anjing dan ayam. Sekarang, pada hari ini, dia ingin ras yang dulunya sangat mulia ini lenyap dalam arus waktu yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, lampu merah darah menyinari matanya. Astaga, 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 lusinan naga darah yang ganas itu seperti cambuk yang panjangnya tak terhingga. Mereka semua menghentikan serangan mereka dan segera mundur, mengelilingi bola merah yang luas. Pada saat yang sama, sebuah tentakel naga jatuh ke kapal perang ras suci raksasa, sehingga membuat putra keberuntungan suci terjatuh. Dalam sekejap, naga-naga ganas itu berubah menjadi lapisan daging dan perisai darah, membentuk dinding yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi bola daging raksasa seukuran planet. Setelah dikunci oleh keputusan Asura, menghindar adalah hal yang tidak realistis. Terlebih lagi, dengan tubuh Famin yang begitu besar, mustahil untuk menghindarinya. Prajurit Asura itu melangkah melintasi angkasa, tombak naga hitam besar tergenggam di tangannya. Sinar cahaya hitam tak berujung terpancar darinya. Setiap sinar cahaya menutupi ruang puluhan ribu mil. Beberapa kapal roh ras suci yang terlalu dekat tersapu cahaya. Lalu, seperti layang-layang yang terjebak dalam ledakan, semuanya meledak menjadi bola api hitam. Dari dalam kapal roh, lolongan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Prajurit Asura menjadi satu dengan tombaknya. Kekuatan yang tak terbatas mungkin menyembur keluar darinya, menyebar ke segala arah. Kekosongan di sekitarnya mulai bergetar seperti lautan yang bergolak. Ruang angkasa retak tanpa akhir dan bahkan benda langit di dekatnya mulai runtuh. Banyak kapal roh ras suci dengan cepat mundur. Beberapa dari mereka yang cukup cepat mampu lolos dari cahaya yang menyilaukan, tetapi mereka yang tidak mundur tepat waktu akan hancur. Prajurit Asura dan tombak panjang di tangannya tampak berubah menjadi kolom cahaya hitam tak berujung yang meluncur ke tengah bola merah darah raksasa itu. Cahaya hitam pekat dan cahaya merah darah menutupi ruang berbintang yang tak berujung, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Gelombang ledakan yang mengguncang surga terjadi. Banyak potongan daging berserakan dan terbakar abis. Kekosongan itu menembus sekeliling, menyebabkan badai luar angkasa yang besar melanda. Di tengah gelombang kejut dari serangan mengerikan itu, bahkan alam semesta seakan-akan retak terbuka. Melihat hal ini terjadi, mata para pembangkit tenaga ras Dewa Primal di kapal roh putih mulai bersinar dengan harapan. Sedangkan bagi mereka yang berada di kapal roh ras suci, semuanya terdiam, suasananya khusyuk dan sungguh-sungguh. Pertarungan di luar hanya berlangsung dalam satu serangan. Namun momentum yang sangat besar dan energi yang menghancurkan surga membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Faktanya, mereka mungkin tidak mampu menahan dampaknya. Ini adalah keputusan dewa yang ditinggalkan oleh dewa penguasa Asura. Penguasa kita, seharusnya tidak ada masalah, kan? Seseorang bergumam. Dalam dampak yang mengerikan itu, prajurit Asura dan tombak hitamnya perlahan mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah lampu hitam tak terbatas yang terus menyala dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dan pada saat ini, di tengah ledakan di tempat yang dikelilingi oleh cahaya hitam tak berujung, seekor naga darah yang ganas tiba-tiba melesat keluar. Kemudian, astaga, 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 naga ganas demi naga ganas mengebor, merobek kekosongan yang terdistorsi oleh cahaya hitam. Tubuh raksasa kelaparan yang membengkak dengan paksa merobek kekosongan dan mendorong keluar dari badai luar angkasa yang mengerikan. Ini hidup. Melihat kelaparan muncul, dewa penguasa lama pucat pasi. Meskipun dia telah merencanakan situasi terburuk yang akan terjadi, ketika dia benar-benar melihat hal ini terjadi, dia hampir tercekik. Astaga, cambuk daging setebal gunung menembus kehampaan dan menghantam tabut harapan. Pukulan dahsyat ini cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Kapal roh itu berdengung ketika triliunan rune melintas dan menghilang. Sialan semuanya, tabut harapan dengan gemetar terbang menjauh. Pada saat ini, semakin banyak naga merah darah yang keluar, menyebarkan cahaya hitam yang menutupi kelaparan. Dengan ini, semua orang melihat kelaparan, yang telah dirugikan oleh keputusan Asura. Di dalam bola daging darah raksasa itu, ada celah besar sedalam ribuan mil. Banyak daging kelaparan telah berubah menjadi air berdarah yang menyebar. Sejumlah naga ganas telah terpotong dan mereka menggeliat di permukaan kelaparan seperti cacing. Kemudian, cacing-cacing yang terpotong ini mencair, menyatu kembali menjadi kelaparan. Kelaparan bisa menelan semuanya, dan bahkan bisa menelan anggota tubuh yang terputus untuk menyerapnya kembali. Good Fortune Saint Sovereign membungkuk di atas bola daging yang sangat besar ini, ekspresinya mematikan. Pembuluh darah telah robek dan meledak di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia berlumuran darah dan tampak seperti setan. Pukulan terkuat Dekrit Asura ditujukan padanya. Jika bukan karena kelaparan yang menghalangi serangannya maka dia akan terluka parah, dan bahkan ada kemungkinan dia mati. Asura Roadmaster, kamu benar-benar galak, hanya sedikit sisa auramu yang mampu melukaiku seperti ini. Tapi terus kenapa? Kamu sudah mati, dan sekarang aku akan memastikan semua keturunanmu punah. Good Fortune Saint Sovereign belum pernah merasakan sakit seperti itu selama 100 juta tahun. Dengan kesombongan yang berlebihan, kemarahan yang membara berkobar dalam dirinya. Melihat ini, orang-orang yang berada di dalam tabut harapan menjadi ketakutan. Di dalam kapal roh, yang ada hanyalah keheningan.
Bahkan itu pun tidak bisa membunuhnya. Seseorang berteriak ketakutan, matanya berkabut karena putus asa. Bagi Bagui, kulitnya suram, dia sudah kehilangan kata-kata. Dua ras Dewa Puncak Empyrean telah dikorbankan dan keputusan Asura telah digunakan, dan satu-satunya hasil yang berhasil mereka dapatkan sebagai balasannya adalah luka pada Good Fortune Saint Sovereign. Hal ini menyebabkan beban berat menimpa pikiran semua orang. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan bahwa setelah Good Fortune Saint Sovereign menyatu dengan jurang maut itu, kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Vitalitasnya sekarang jauh melebihi dewa sejati biasa dan bahkan dekrit Asura pun tidak bisa membunuhnya. Bagi kalian yang berhasil mencapai ini, sungguh mengejutkan. Tapi, jangan berpikir kamu akan memiliki kesempatan kedua untuk melukaiku. Saat Good Fortune Saint Sovereign menjulang tinggi di atas bola daging yang sangat besar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ruang angkasa bergemuruh seperti awan petir yang bergulir tanpa henti. Suara itu sepertinya terhubung langsung ke hati setiap orang, membuat mereka takut dengan tekanan yang mengerikan. Di tubuh kelaparan di mana naga ganas telah dipotong, dagingnya mulai menggeliat. Dengan suara gemericik, seekor naga ganas baru keluar. Good Fortune Saint Sovereign mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah kapal roh putih. Sinar cahaya merah darah memancar seperti sambaran petir merah. Mereka membentuk lapisan pesona merah yang mengelilingi kapal roh putih. Setiap pesona merah seperti tangan besar yang tak terlihat, menekan dengan kekuatan luar biasa. Perisai pertahanan kapal roh putih mengeluarkan suara retakan. Semakin banyak energi yang hilang dengan cepat. Kapal ini memiliki sisa energi kurang dari 85%. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ras Dewa Primal Empyrean yang mengelola kapal roh berteriak keras dengan suara gemetar ke arah Dewa Penguasa Lama. Suasana cemas dan tegang menyelimuti seluruh kapal seiring dengan suara remasan yang semakin keras dari luar. Setiap suara retakan sepertinya menekan hati para seniman bela diri ras kuno. Di luar, kapal roh ras suci berkumpul. Teriakan perang mereka meledak seperti guntur, bergema di seluruh kosmos. Apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa orang mengepalkan tangan. Kemarahan muncul di mata mereka bersamaan dengan kengganan. Beberapa orang memejamkan mata karena kesakitan. Mereka pernah menjadi ras terkuat dengan warisan yang terus berlanjut selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tapi sekarang, mereka telah direduksi menjadi seperti ini. Semakin banyak orang melihat keluar, mata mereka berbinar-binar. Pada saat ini, Battle Sovereign Tubagui melangkah maju. Dia berteriak, bahkan jika kita harus mati, kita akan mati dengan kemuliaan dan kehormatan. Yang mulia dewa yang berdaulat, mohon beri perintah untuk mengirimkan ras surgawi saya. Saya bersedia memimpin banyak seniman bela diri di bangsa saya untuk menjadi garda depan. Semua ras kuno adalah orang-orang yang sombong dan sombong. Ras mereka pernah mengalami keagungan yang tak terbatas. Di tengah darah dan besi, disitulah kehidupan mereka seharusnya berkembang dengan cahaya yang paling terang. Bagaimana mereka bisa menyerahkan diri mereka pada kematian yang pengecut? Suara orang-orang yang ingin bertarung tiba-tiba terdengar seperti air pasang. Orang-orang Empire mulai melangkah maju satu demi satu. Khususnya, orang-orang Empyrean yang berada di puncak kehidupan mereka sangat bersemangat, mereka semua ingin keluar dan membantai sebanyak yang mereka bisa. Ketika kedua orang Empyrean tua itu mengorbankan diri mereka sendiri, mereka melakukannya untuk melestarikan para Empyrean muda yang kuat ini dan membuat mereka menghidupkan kembali ras-ras kuno di masa depan. Semuanya tenang. Dewa penguasa tua itu memarahi dengan marah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Kami belum menemui jalan buntu. Kami masih memiliki dua keputusan Asura. Dewa penguasa tua mengangkat tangannya. Di atas tangannya, dua dekrit dewa hitam masih melayang, bermandikan cahaya ilahi. Saat ras Dewa Empyrean melihat dua dekrit dewa ini, mata mereka dipenuhi warna yang kompleks. Untuk mengaktifkan keputusan Asura, dibutuhkan para Empyrean puncak untuk membakar nyawa mereka. Ini adalah harga yang sangat mahal. Meski begitu, mereka hanya mampu melukai penguasa suci keberuntungan dan tidak bisa membunuhnya. Meskipun mereka memiliki dua yang tersisa, apakah masih ada gunanya? Melihat skeptisisme para Empyrean, Dewa Penguasa Lama berkata, kami tidak akan berdiam diri, tapi kami juga tidak akan mati sia-sia. Kedua keputusan Asura ini berbeda. Bab 1907, Perubahan Waktu. Ada dua ketetapan dewa, satu dengan kata meterai dan yang lainnya dengan kata iman. Kata Seal adalah teknik penyegelan yang hebat, mampu mengikat jiwa dan menghancurkan tanda roh. Tetapi kata-kata iman adalah teknik yang mendukung. Hal ini dapat membuat seorang seniman bela diri menggali potensi terbesar dalam hidupnya dalam waktu singkat, memperoleh kekuatan 10 kali lebih besar dari apa yang mereka miliki. Namun, sasaran dari sabda iman haruslah ketuhanan sejati. Hanya keilahian sejati yang dapat menahan kekuatan sekuat itu. Untuk seorang Empyrean puncak, tubuh dan fondasi mereka lebih rentan dan jika mereka dipaksa untuk menahan kekuatan firman iman maka tubuh mereka mungkin akan runtuh karena masuknya kekuatan. Bahkan jika mereka bisa menahannya, mereka tidak akan bisa bertarung lama-lama. Itu sama saja dengan membakar nyawa mereka untuk berperang. Saat Dewa Penguasa Lama berbicara, Di Wuhen melangkah maju. Tuan yang terhormat, izinkan saya menahannya. Saya akan melakukannya. Kerugian yang dialami ras dewa tidaklah kecil dan jika menyangkut tubuh fana, ras celestialku sedikit lebih tangguh daripada ras dewa.
Kata Bagui, jika seorang Empyrean tua menggunakan keputusan Asura pada mereka, maka tubuh mereka akan hancur begitu saja. Hanya seorang Empyrean puncak di masa puncak kehidupan mereka yang mampu menunjukkan potensi dari kata-kata iman. Namun, dewa penguasa tua itu menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, tidak dapat menahannya. Apa ini? Di Wuhan khawatir. Dia dan Tu Bagui adalah dua individu yang memiliki vitalitas terbesar dalam sisa ras kuno. Ras kuno adalah ras yang mampu mengolah 3 kali lipat esensi, energi, dan keilahian. Tu Bagui dan Di Wuhan sama-sama telah mengembangkan transformasi tubuh sebelumnya. Jika mereka tidak dapat menahannya, lalu siapa yang dapat menahannya? Dewa penguasa tua menarik napas dalam-dalam seolah dia akan mengambil keputusan. Lin Ming, ikut aku. Kata-kata dewa penguasa yang lama terdengar sepi dan sunyi. Lin Ming terkejut. Samar-samar, dia sepertinya menyadari sesuatu. Orang-orang empir di sekitarnya bingung tentang apa yang terjadi. Mereka tidak tahu untuk apa dewa penguasa lama memanggil Lin Ming. Meskipun Lin Ming memiliki pencapaian luar biasa dalam hukum, dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan dia berada di bawah kehadiran Empyrean. Dewa senior penguasa, kamu. Lin Ming ragu-ragu. Tapi, dewa penguasa lama hanya terus maju, tidak berbalik. Dewa penguasa tua itu berbisik, aku tidak pernah berpikir bahwa perkataannya pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Pada akhirnya, akan ada hari seperti itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari masa lalu. Saat dewa penguasa lama berbicara, mereka akhirnya tiba di depan pintu batu yang polos dan berat. Pintu batu ini berwarna hitam pekat dan diukir dengan pola misterius. Lin Ming pernah melihat pintu batu ini sebelumnya. Dia selalu merasa itu mirip dengan batu nisan. Ketika markas ras dewa dievakuasi ke dalam tabut harapan, ruang rahasia ini juga dipindahkan. Pintu batu ini adalah pintu masuk ke ruangan tersebut. Lin Ming diam. Dia memperhatikan saat dewa penguasa tua mendorong pintu batu hingga terbuka. Di baliknya dia bisa merasakan aura iblis yang ganas dan brutal. Aura iblis ini melonjak ke ruang yang luas, sangat menekan. Raungan yang dalam dan nyaring melolong seperti jeritan binatang buas, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya dan niat membunuh, membanjiri ruangan dan bergema tanpa akhir. Primordius Empyrean. Lin Ming mendengarkan raungan di ruangan ini dan pikirannya dipenuhi kenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan pekat dia melihat dua pupil berwarna merah darah. Mereka akrab, cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Binatang buas besar yang ganas ini sepertinya merangkak keluar dari jurang. Tanduknya menonjol keluar dari kepalanya dan tubuh besarnya diikat dengan rantai berlapis-lapis. Pupilnya yang berwarna merah darah penuh dengan kegilaan dan pembantaian. Ia terengah-engah, matanya yang mengerikan terpaku pada Lin Ming. Di dalam mata ini tidak ada apa-apa selain keinginan haus darah. Empyrean Primordius pernah memiliki Grand Mist Spirit Bed. Dengan menggunakannya, dia membuka 9 bintang istana Dao dan mencapai kesuksesan besar dalam transformasi tubuh. Dia adalah seorang yang sangat berbakat. Jika bukan karena orang-orang suci yang mencoba membunuhnya terlebih dahulu maka Empyrean Primordius mungkin bisa menyelesaikan Grand Mist Samsara Dao-nya dan menjadi Asura Road Master lainnya. Setelah itu, meskipun Empyrean Primordius telah terluka parah dan kehilangan Grand Mist Spirit Bed, dia masih berhasil merebut tubuh jurang maut. Tubuh iblis jurang ini bahkan lebih kuat dari Dewa Binatang. Primordius Empyrean saat ini adalah puncak Empyrean yang telah membuka 9 bintang istana Dao dan telah menyatu dengan jurang maut. Karena dia kehilangan rasionalitasnya, kekuatan tempurnya berkurang drastis. Meski begitu, dalam hal tubuh fana saja, dia telah mencapai puncaknya. Jika dia didukung dengan dekrit Asura dan seluruh potensi hidupnya digali, maka dia akan menjadi luar biasa kuat. Seberapa besar potensi yang dimiliki Empyrean Primordius saat ini? Lin Ming merasa ini sulit untuk dibayangkan. Dewa penguasa, apakah Anda berencana meminta Primordius senior pergi berperang? Lin Ming menghela nafas dalam hati, tidak tahu apa yang dia rasakan. Seorang pahlawan yang telah mencapai tujuannya, yang tersesat, meski begitu dia masih ingin bergegas ke medan perang, bahkan jika ini berarti mati di negeri asing. Dewa penguasa tua itu mengangguk dalam diam. Lin Ming ingat kata-kata yang diukir Empyrean Primordius di batu kamar. Saya telah menjadi iblis, dan saya tidak takut mati lagi. Tapi begitu aku mati di negeri asing ini, akankah abuku kembali ke tanah airku? Dari waktu ke waktu kejelasan kembali kepadaku, dari waktu ke waktu aku tersesat dalam kekacauan. Saya tahu bahwa suatu hari nanti saya akan berubah menjadi binatang buas. Pada hari itu, jangan bunuh aku, dan jangan segel aku selamanya. Tunggu sampai pasukan besar orang-orang suci tiba dan biarkan tubuh iblisku memasuki perkemahan orang-orang suci, meminum darah mereka dengan haus, melahap daging mereka sampai kenyang. Biarkan aku mati secara heroik dalam pertempuran. Mengingat kata-kata Empyrean Primordius dan Empyrean saat ini yang melolong dan kehilangan semua kecerahan di matanya, Lin Ming merasakan kesedihan yang mendalam dan abadi. Dewa penguasa tua dengan lembut menepuk bahu Lin Ming. Jangan merasa bersalah. Mati di medan perang adalah keinginan terbesar yang diulangi Empyrean Primordius kepadaku sebelum dia berubah menjadi iblis yang tidak punya pikiran. Bahkan dengan kata-kata ini, Lin Ming merasa ini sulit diterima. Meskipun ini adalah keinginan Primordius, agar dia bergegas keluar dan mengorbankan dirinya dalam keadaan di mana dia tidak memiliki pemikiran rasional, Lin Ming merasa hal ini sulit untuk dipahami. Lin Ming berharap setidaknya pada akhirnya,
ketika kehidupan Primordius berada di titik senja, dia bisa memutuskan sendiri dan melihat mengapa dia bertarung. Senior God Sovereign, bisakah junior ini mencoba membangkitkan sedikit kesadaran Empyrean Primordius? Jika Lin Ming bisa mencoba membangkitkan kesadaran Primordius, meski hanya sedikit, maka dia akan mampu menyadari hukum. Dan dengan mampu memahami taktik bertarung, efisiensi pertarungannya akan meningkat drastis. Bisakah kamu, Dewa Penguasa yang lama terkejut? Lin Ming bahkan punya kemampuan seperti itu. Ini melibatkan wilayah jiwa tubuh yang paling misterius. Terlebih lagi, ini adalah kasus peleburan jiwa dan pemisahan kepribadian yang paling menyusahkan. Bahkan seorang tetua tertinggi spiritas yang terampil dalam seni jiwa akan menjadi tidak berdaya dan frustrasi. Jika saya bisa mengabaikan semua potensi kerusakan pada lautan spiritualnya, maka mungkin saya bisa mencoba, Senior God Sovereign, bisakah Anda menenangkan Senior Primordius sebanyak yang Anda bisa? Lin Ming pernah ingin menyelidiki lautan spiritual Empyrean Primordius, tapi dia hampir terbunuh oleh Empyrean Primordius yang mengamuk. Dewa penguasa tua itu mengangguk. Energi yang seakan menerima segalanya membentuk lautan energi yang perlahan membasahi tubuh Empyrean Primordius. Kulit Lin Ming sungguh-sungguh. Dia mengambil langkah menuju jurang yang mengerikan ini. Mengaum. Saat Lin Ming mendekat sedikit, Empyrean Primordius melolong dan memotong cakarnya. Kekuatan gemetar yang besar melewati udara, ditujukan pada Lin Ming. Tapi pada saat itu, energi hangat dan besar melonjak dari belakang Lin Ming, mengimbangi kekuatan membunuh Empyrean Primordius. Dewa penguasa lama benar-benar fokus. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena takut membuat marah Primordius. Begitu Primordius menjadi gila, bahkan Dewa Penguasa yang lama tidak akan mampu menghentikannya. Primordius adalah mesin pembunuh yang menakutkan. Melihat ini, hati Lin Ming sedikit tenang. Dia melayang ke atas dan ke depan sampai dia hanya berjarak 3 kaki dari kepala hitam raksasa Empyrean Primordius. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan keilahian dan kekuatan nenek, Lin Ming perlahan menstimulasi energi Magic Cube, mencoba menggabungkannya dengan lautan spiritual Empyrean Primordius. Pada saat ini, Lin Ming tidak lagi peduli menyembunyikan Magic Cube. Dan Dewa Penguasa lama dengan jelas menyadari bahwa Lin Ming memiliki harta yang berhubungan dengan jiwa di dalam tubuhnya. Ada harta karun yang dapat memisahkan lautan spiritual. Dewa Penguasa lama terkejut, tapi dia tidak bertanya apapun. Dia secara alami menyadari betapa berharganya harta karun itu. Lin Ming memiliki terlalu banyak rahasia pada dirinya, cukup untuk membuat satu orang mati rasa. Energi itu secara bertahap menembus ke dalam kepala raksasa Empyrean Primordius. Lin Ming berusaha menggunakan Magic Cube untuk mengupas jiwa iblis jurang. Selama dia bisa menghancurkan sebagian dari tanda jiwa jurang maka dia akan mampu membangkitkan ingatan Empyrean Primordius secara perlahan. Magic Cube unggul dalam menghapus tanda roh. Tetapi karena terlalu banyak waktu berlalu, tanda roh iblis jurang telah menyatu dengan Empyrean Primordius. Jika dia ingin menghapus tanda roh iblis jurang tanpa melukai jiwa Empyrean Primordius, itu hampir mustahil. Dengan demikian, Lin Ming hanya bisa mengabaikan segala kerusakan yang mungkin terjadi pada jiwa Empyrean Primordius. Dia tidak berpikir dia bisa sepenuhnya membangunkan Empyrean Primordius, yang perlu dia lakukan hanyalah membangunkannya sedikit. Mata Empyrean Primordius kabur dan pandangannya menjadi kosong. Lin Ming dengan hati-hati melanjutkan, butiran keringat menetes ke dahinya. Dia harus sangat berhati-hati, tidak mungkin ada satu kecelakaan pun. Dia tahu tidak banyak waktu tersisa. Menghadapi serangan kelaparan yang liar, cadangan energi tabut harapan terus berkurang. Adapun getaran keras dari tabut harapan, semua itu dilemahkan oleh energi Dewa Penguasa lama untuk mengurangi dampak getaran pada Lin Ming sebanyak mungkin. Bab 1908, Cinta dan Rasa Sakit. Sedikit lagi, hanya, sedikit lagi. Lin Ming mengatupkan giginya, tidak mampu melakukan upaya apapun untuk menyeka butiran keringat yang menetes ke wajahnya. Dalam situasi di mana dia benar-benar mengabaikan segala kemungkinan kerusakan yang mungkin dia lakukan terhadap lautan spiritual Empyrean Primordius, dia berusaha untuk membangkitkan ingatan lama yang tertidur itu. Di bawah selubung cahaya ilahi Magic Cube, kecerahan langka muncul di mata Empyrean Primordius. Namun, kejelasan ini muncul sesaat sebelum mereka sekali lagi tenggelam oleh cahaya merah darah. Dua pikiran berbeda bergantian bolak-balik. Tubuh Primordius bergetar hebat saat rasa sakit menjalar dari jiwanya. Primordius mulai berjuang. Tubuh tangguh dan seperti besi itu mengandung tingkat kekuatan yang tidak dapat dipahami. Untuk sesaat, suara berderak memenuhi udara saat belenggu energi yang ditempatkan oleh penguasa dewa lama pada Empyrean Primordius untuk menenangkannya mulai mengeluarkan suara pecah, tidak mampu menahan tekanan. Warna kulit dewa penguasa lama berubah. Lin Ming, hati-hati. Begitu Primordius lepas kendali, kerusakannya tak terhitung. Dengan tingkat budidaya dan pertahanan tubuh Lin Ming saat ini, Primordius hanya membutuhkan satu serangan untuk menghancurkan tubuhnya. Lin Ming, mundurlah, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dahi dewa penguasa tua itu basah oleh keringat. Namun, pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Ming sepenuhnya dicurahkan ke dalam kubus ajaib saat ia mencoba terhubung dengan lautan spiritual Empyrean Primordius. Mengaum, Primordius melolong, suara amukannya sama bergejolaknya dengan tsunami dan gunung-gunung yang runtuh. Jika seorang Holy Lord biasa menghadapi auman seperti itu maka kepala mereka akan meledak dan mereka akan mati di tempat mereka berdiri.
Peng, lengan atas Empyrean Primordius bergetar. Belenggu energi yang mengikatnya di sana terkoyak. Proses ini tidak sulit sama sekali. Seolah-olah Primordius telah mematahkan sebuah cabang kecil menjadi dua. Dewa penguasa tua itu memucat. Tanpa mempedulikan hal lain, dia meraih bahu Lin Ming dan melepaskan kekuatan pelindung keilahiannya hingga batasnya. Dia siap menarik Lin Ming kembali dengan kecepatan penuh saat Primordius mengamuk. Tidak mudah bagi Lin Ming untuk membangkitkan kesadaran Primordius. Ini karena menghilangkan bagian dari jiwa seseorang pasti akan menyebabkan rasa sakit yang menyiksa pada jiwa, cukup untuk membuat Primordius kehilangan kendali. Mengaum, Empyrean Primordius melolong dengan liar. Badai energi yang mengerikan menghantam esensi sejati pelindung dewa penguasa lama, menyebabkan pakaiannya berkibar sembarangan di udara dan rambut putihnya tertiup ke belakang. Pada saat ini, sesuatu muncul dan mulai memancarkan cahaya biru redup di depan dewa penguasa lama. Cahaya biru ini lembut dan tidak mencolok. Dalam badai energi liar, hal itu hampir tidak terdeteksi. Namun, saat cahaya biru samar ini terpantul di mata brutal Empyrean Primordius, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia langsung menjadi tenang. Cahaya biru ini berkabut, seolah-olah hanya itu satu-satunya di dunia. Perlahan-lahan melayang keluar dari dada dewa penguasa lama, melayang menuju Empyrean Primordius. Saat Lin Ming dan dewa penguasa lama melihat ini, mereka berdua menjadi bingung. Cahaya biru ini adalah rantai bencana. Rantai bencana adalah harta roh ketuhanan sejati yang digunakan dalam membuka tanah terlarang Asura. Tubuhnya pernah dikenakan oleh permaisuri surgawi Xuanxing, dan setelah dia meninggal, rantai bencana dikuburkan bersamanya. Ketika Lin Ming tersandung ke dalam makamnya, saat itulah dia mengambilnya. Mungkinkah Lin Ming menahan napas? Dia tampak tak berdaya ketika semakin banyak cahaya biru muncul di sekitar rantai bencana. Cahaya biru berkabut ini akhirnya samar-samar berkumpul di bayangan seorang wanita. Hantu wanita ini menjadi semakin jelas, seolah-olah akan terwujud dalam kenyataan fisik. Penampilannya seindah bulan yang cerah dan rambut hitamnya tergerai di punggungnya seperti air terjun tinta. Kakinya telanjang, kulitnya berkilauan dan mengkristal, seolah terbentuk dari esensi bintang dan bulan. Alisnya seperti lukisan dan matanya seterang langit pagi. Dia adalah seorang dewi dari surga tertinggi yang telah diasingkan ke dunia fana. Permaisuri surgawi Xuanxing. Lin Ming dilanda panik. Tampaknya tepat sebelum permaisuri surgawi Xuanxing meninggal, dia telah menyegel sebagian jiwanya ke dalam harta roh ketuhanan sejati yang dia miliki asal-usulnya, dan telah tertidur lelap di dalamnya sejak saat itu. Sebenarnya, apalagi seorang seniman bela diri yang kuat dalam aspek jiwa, bahkan bagi manusia fana, setelah mereka meninggal, pengaruh pribadinya mungkin akan mengembangkan rasa spiritualitas. Pada saat-saat tertentu, barang-barang ini mungkin menunjukkan penampakan tuannya sebelum kematiannya. Dan permaisuri surgawi Xuanxing awalnya berada pada batas yang sangat tinggi. Selain harta roh keilahian sejati yang melampaui tingkat Empyrean, tidak ada yang menyadari bahwa sebagian kecil jiwanya tertidur di dalam rantai bencana. Baru beberapa saat yang lalu ketika Lin Ming berusaha membangkitkan kesadaran Empyrean Primordius, aura yang dikeluarkan oleh Empyrean Primordius akhirnya menghidupkan kembali jiwa permaisuri surgawi Xuanxing. Dia sudah tidak punya banyak kehidupan lagi. Terbangun juga berarti dia hampir mati. Selain Lin Ming, dewa penguasa tua gemetar. Dari matanya yang keriput dan tidak percaya, air mata mulai berjatuhan. Adapun Empyrean Primordius, ketika dia melihat permaisuri surgawi Xuanxing, tubuhnya bergetar hebat. Di matanya, kebingungan dan kegilaan saling bertentangan. Seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang tak tertahankan. Mengaum, Empyrean Primordius berteriak kesakitan. Badai energi menyerang dengan ganas seperti hujan pedang. Lin Ming dan dewa penguasa tua memucat. Badai energi semacam ini bisa langsung membunuh seorang Holy Lord. Adapun gumpalan jiwa permaisuri surgawi Xuanxing, dia sama sekali tidak akan mampu menahannya. Namun, saat mereka hendak bergerak, mereka menemukan bahwa seluruh badai telah sepenuhnya menghindari permaisuri surgawi Xuanxing tanpa ada yang menyerang di dekatnya. Primordius. Mata permaisuri surgawi Xuanxing mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Suaranya redup, seolah kata-katanya hanyalah ilusi. Dengan lembut, dia terbang menuju sisi Empyrean Primordius. Dia perlahan mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai dadanya. Dia hanyalah wujud jiwa dan tidak dapat menyentuh apapun secara fisik. Tapi, Empyrean Primordius segera menjadi lebih tenang. Di dalam jiwanya, bahkan jika dua kesadaran berbeda saling menyerang seperti sebelumnya, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya melonjak dalam dirinya, Empyrean Primordius masih menekan semua ini. Tubuhnya tidak bergerak satu inci pun saat dia membiarkan permaisuri surgawi Xuanxing menyentuhnya dengan ringan. Ini karena, tidak peduli apa yang dia alami, tidak peduli menjadi apa dia, apakah itu di masa lalu atau di masa depan, dia tidak akan pernah bisa menyakiti wanita ini. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan pikirkan itu. Permaisuri surgawi Xuanxing berbisik, tidak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. Berpisah selama 100.000 tahun dan bertemu sekali lagi, semuanya berakhir seperti ini. Dia telah berubah menjadi iblis, kehilangan kewarasannya. Dia telah meninggal di tempat lain, hanya menyisakan sedikit jiwanya. Meskipun rasa sakitnya telah mencapai puncaknya, dia tidak dapat menangis. Jiwa tidak akan meneteskan air mata, tetapi mereka akan merasakan batas kepedihan. Mereka dengan lembut mendukung satu sama lain. Meski tak ada sentuhan fisik nyata, namun saat ini hati mereka masih terhubung. Ini karena,
di dalam hati dan pikiran satu sama lain, mereka selamanya menandai satu sama lain, sebuah merek yang tidak akan pernah terlupakan. Empyrean Primordius sudah sepenuhnya tenang. Dua kepribadian berbeda dalam dirinya tidak lagi berkonflik. Di matanya, kecerahan murni terlihat. Dia memandang permaisuri surgawi Xuanxing, sepertinya mengingat segalanya. Dia tidak berbicara, karena setelah sepenuhnya menjadi jurang maut, sepertinya dia tidak dapat mengucapkan kata-kata. Kemudian, dia melihat ke arah dewa penguasa yang lama. Dewa penguasa tua itu meneteskan air mata di wajahnya dan bibirnya bergetar. Meski Primordius tidak mendapat penjelasan, sepertinya dia sudah memahami semua yang telah terjadi. Akhirnya tiba, saat terakhir. Obsesi hatinya akan segera teratasi. Dan, dia juga melihat kekasihnya sekali lagi. Kebahagiaan yang singkat, kecemerlangan terakhir dalam hidup, semuanya akan terbakar seperti meteor di langit, menjadi momen kejayaan yang luar biasa. Ayah, permaisuri surgawi Xuanxing menoleh ke arah dewa penguasa tua yang punggungnya bungkuk karena usia. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Bibir dewa penguasa tua itu bergetar. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk membelai pipi putrinya, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dewa penguasa yang lama menghela nafas dalam-dalam. Yang di depannya adalah putrinya yang telah meninggal 100.000 tahun yang lalu, serta satu-satunya keturunan langsungnya. Bagi ras dewa primal yang jarang memiliki keturunan, anak-anak mereka adalah segalanya. Putrinya bangga, sombong, dan cantik, dan memiliki kehidupan seperti seseorang yang akan melangkah menuju keilahian. Namun di masa tuanya ketika waktunya hampir berakhir, dia sudah mengambil langkah maju dan diam-diam meninggalkannya. Bagi dewa penguasa lama, besarnya serangan terhadap jantungnya bisa dibayangkan. Tidak ada waktu. Permaisuri surgawi Xuanxing menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia terbang menjauh dari hadapan dewa penguasa lama dan mendarat di bahu kokoh Empyrean Primordius. Empyrean Primordius yang menjulang tinggi itu seperti menara besi, inkarnasi iblis. Dan di atas bahu iblis ini ada permaisuri surgawi Xuanxing yang sangat cantik dan anggun. Keanggunan dan kehadirannya seperti peri yang fana. Saat gambar ini jatuh ke mata Lin Ming, itu menjadi abadi. Dewa penguasa lama diam-diam mengeluarkan dekrit dewa. Pada saat ini, keputusan Dewa Hitam ini tampak dingin dan tanpa ampun. Hati Dewa Penguasa yang lama berdarah. Jika Empyrean Primordius dan Permaisuri Surgawi Xuanxing harus membakar nyawa mereka dalam pertempuran, biarlah dia yang secara pribadi menyalakan apinya. Menghadapi Dewa Penguasa yang lama, Empyrean Primordius telah menenangkan diri dan dengan tenang menunggu pertempuran terakhir ini. Saat ini, ada rasa kepuasan di matanya. Di saat-saat terakhir ia mampu bersatu kembali dengan cintanya. Hidupnya akan mampu menyala cemerlang dalam kegelapan sebelum memudar. Dengan ini, obsesi dan keengganan yang dia pegang selama 100.000 tahun telah memudar. Lalu, dia menatap Lin Ming. Empyrean Primordius tidak tahu siapa Lin Ming, tapi dia bisa merasakan auranya sendiri di tubuh Lin Ming. Tanpa ragu, Lin Ming adalah keturunannya. Dia bisa merasakan kekuatan besar Lin Ming. Di dalam tubuh pemuda ini sepertinya ada naga sejati yang tertidur lelap. Potensi pemuda ini tidak ada habisnya. Dengan orang luar biasa yang mewarisi keinginan dan warisan terakhirnya, bahkan jika dia mati dalam pertempuran dia tidak akan menyesal. Empyrean Primordius tidak mengatakan apa-apa, tetapi Dewa Penguasa Lama sepertinya memahami pikirannya. Dewa Penguasa Lama mulai melantunkan mantra dengan tenang. Hukum Asura Surgawi Dao mulai berkumpul. Pancaran cahaya ilahi bersinar dari tubuh Dewa Penguasa Lama. Tetesan esensi darah merembes keluar dari sela-sela alis Dewa Penguasa Lama dan terus-menerus meresap ke dalam dekrit Dewa. Dewa Penguasa yang lama sedang membakar hidupnya sendiri. Kata Iman, dia harus mencurahkan hidupnya ke dalamnya untuk menyalakannya, dan hanya dia yang paling cocok untuk melakukannya. Dari tubuhnya yang layu, kekuatan hidup yang tak tertandingi dan kuat mulai meningkat. Gelombang energi yang sangat besar mengalir keluar seperti sungai yang mengamuk, menyatu dengan dekrit dewa. Keputusan dewa itu menjadi semakin terang hingga terbakar abis, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuh Empyrean Primordius. Pada saat ini, Empyrean Primordius merasakan kekuatan tak terbatas bergejolak di tubuhnya. Tubuh fananya yang besar tumbuh sekali lagi. Kekuatan mengerikan meresap ke dalam dirinya seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja, kekuatan yang tidak bisa ditekan, hanya dilepaskan. Matanya menyala-nyala karena semangat juang. Indranya setajam binatang buas saat dia bergegas keluar dari kapal roh dan mengunci kelaparan dan penguasa suci keberuntungan. Empyrean Primordius belum pernah melakukan kontak dengan Good Fortune Saint Sovereign sebelumnya. Namun saat ini, Empyrean Primordius tahu bahwa Good Fortune Saint Sovereign adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup di bawah langit. Babak 1909, memutuskan naga. Dekrit Asura meletus dengan api hitam yang membakar ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ras dewa ini awalnya bisa dianggap sebagai harta roh Empyrean, tapi bahkan harta itu mulai mencair di bawah nyala api yang panas ini. Tubuh Empyrean Primordius basah kuyup dalam api ini. Auranya mulai naik dengan cepat, segera melampaui batas-batas seorang Empyrean. Keputusan Asura adalah harta karun tingkat Beyond Divinity. Menggunakannya sebagai pendukung, puncak Empyrean dapat dengan mudah naik ke level keilahian sejati. Namun, yang sulit adalah bahkan seorang Empyrean puncak pun akan kesulitan menahan kekuatan yang terkandung dalam kata iman.
Bahkan mungkin saja tubuh mereka akan roboh dan meledak karena energi tersebut, segera membunuh mereka. Tapi Empyrean Primordius berbeda. Intensitas tubuh fananya telah jauh melampaui sebagian besar dewa sejati. Khususnya, kemarahan yang mengamuk di dalam hatinya mendorongnya hingga batasnya, memungkinkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Seluruh potensi hidupnya muncul. Di bahu Empyrean Primordius, permaisuri surgawi Xuanxing berubah menjadi seberkas cahaya biru yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Di saat-saat terakhir hidup mereka, mereka akan bersama dan mati bersama, tidak pernah berpisah lagi. Terowongan keluar terbuka di dalam kapal roh. Tanpa berbalik, Empyrean Primordius terbang keluar. Mulai saat ini, dia adalah iblis yang bertekad membalas dendam. Bang! Ledakan dahsyat mengguncang ruang yang luas. Tabut harapan itu seperti mainan kecil yang dilempar-lempar. Perisai pelindungnya berdesir dan melonjak, percikan energi beterbangan. Di bawah serangan terus-menerus dari Good Fortune Saint Sovereign, cadangan energi tabut harapan mulai menurun dengan cepat. Tuan Patriark, energi kita hanya tersisa 50%. Seorang Empyrean melapor kepada Patriark Surgawi. Setelah Dewa Penguasa Lama pergi, satu-satunya yang bisa mengatasi situasi kacau ini adalah Patriark Surgawi. Telapak tangan Patriark Surgawi basah oleh keringat dingin tetapi dia masih dengan tenang mengarahkan ruangan itu. Dia tidak bisa bingung. Sekalipun hatinya hilang dan dia panik, di permukaan dia tidak menunjukkan histeria apapun. Dia tidak tahu kemana perginya Dewa Penguasa Lama dan Lin Ming, dia juga tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka sudah menghilang selama 1/4 jam, kapal roh tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi pada saat ini, Patriark Surgawi membeku. Dia melihat keluar jendela kapal dengan sangat terkejut ketika dia melihat iblis yang menjulang tinggi meluncur keluar dari kapal roh dan bergegas menuju orang-orang suci. Tujuan iblis ini adalah kelaparan. Meskipun iblis hitam ini sangat besar, dibandingkan dengan kelaparan seukuran planet, ia terlalu kecil. Apa itu? Setan ini terlalu cepat, banyak orang merasa sulit untuk melihat penampilannya. Apakah ini kartu andalan terakhir penguasa dewa yang lama? Pikiran ini segera menembus pikiran Patriark Surgawi. Namun begitu ia memikirkan hal ini, ia menyadari bahwa iblis hitam itu tidak bergegas menuju penguasa suci keberuntungan, melainkan menyerang puncak ras suci para Empyrean. Itu adalah, di pihak para Saint, makhluk yang menyatu dari penguasa Saint keberuntungan dan kelaparan tercengang. Dari iblis hitam ini, dia bisa merasakan aura jurang maut. Bagaimana ini mungkin? Good Fortune Saint Sovereign sulit mempercayai matanya sendiri. Selama ini ada jurang maut yang bersembunyi di dalam ras dewa. Di dalam 33 surga, iblis jurang adalah keberadaan yang tabu. God Beast bisa dijinakkan dan dipaksa menjadi monster kontrak puncak Empyrean, tapi jurang maut tidak akan pernah bisa dikalahkan. Abyssal adalah makhluk yang sangat jahat. Kebijaksanaan mereka relatif rendah dan mereka sering mengandalkan naluri untuk mengatur urusan. Mereka adalah musuh bebuyutan semua bentuk kehidupan berakal. Tentu saja, selalu ada kemungkinan terjadinya sesuatu seperti kelaparan. Abyssal dengan tingkat kearifan yang tinggi dapat menjalin kontrak setara dengan ras cerdas agar saling menguntungkan satu sama lain. Tapi, jurang yang cerdas ini sering kali merupakan puncak keberadaan tingkat ketuhanan sejati. Good Fortune Saint Sovereign tidak percaya bahwa jurang yang begitu kuat akan bersekutu dengan ras yang menurun seperti ras Dewa Primal. Apa yang sedang terjadi? Good Fortune Saint Sovereign ragu-ragu. Tapi saat ini, Empyrean Primordius sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Kamu mencari kematian. Karena ini masalahnya, aku akan melahapmu. Good Fortune Saint Sovereign dengan dingin mencibir. Sambil berpikir, tentakel naga tebal menyerang dari tubuh raksasa kelaparan. Cambuk naga ini langsung melewati ruang 10.000 mil, menyerang iblis hitam. Kekuatan di balik serangan ini sudah melampaui level seorang Empyrean. Good Fortune Saint Sovereign ingin membasmi iblis hitam tak dikenal ini dan menjadikannya bagian dari darah dan daging kelaparan. Naga darah membuka rahangnya, menggigit Empyrean Primordius. Saat itu juga, mata Empyrean Primordius meledak dengan niat membunuh yang membekukan. Meski pikirannya masih jernih dan cerah, matanya telah berubah menjadi merah darah. Mengaum, Primordius Empire meraung. Tanpa mengubah arah, dia menembak ke arah rahang naga darah raksasa itu. Seperti ini, rahang besar itu akan menelan Empyrean Primordius sepenuhnya. Untuk sementara waktu, semua seniman bela diri ras kuno merasakan hati mereka menegang. Mereka tidak tahu seberapa kuat Empyrean Primordius. Good Fortune Saint Sovereign menyeringai kejam. Namun saat ini, Empyrean Primordius tampak sangat dingin dan tanpa ampun. KKK. Dengan dua suara retakan, dua pisau tulang panjang ditembakkan dari siku Empyrean Primordius, terentang hingga menjadi bilah bulan sabit yang besar. Bilah-bilah ini panjangnya 1000 kaki dan bersinar dengan cahaya ilahi hitam. Dengan momentum yang tak tertandingi, dia menebas. Kekosongan itu hancur. Empyrean Primordius menerobos rahang naga darah, seluruh tubuhnya menghilang. Namun, saat naga darah itu menutup rahangnya, dua bilah tulang setengah bulan yang ganas menebas pipi naga darah itu. Darah memercik saat bilahnya terus turun, tak terbendung. Darah menyembur keluar, membuat kehampaan menjadi merah. Tentakel naga merah berjuang dengan sia-sia, tetapi di depan Empyrean Primordius, daging dan darahnya tidak berbeda dengan tahu.
Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan bilah tulang Empyrean Primordius. Seperti ini, dari awal hingga akhir, naga merah sepanjang ribuan mil dibelah. Apa? Pada saat itu, apakah itu seniman bela diri dari para suci atau ras kuno? Mereka semua dilanda kepanikan. Iblis yang muncul entah dari mana ini telah memutuskan salah satu tentakel kelaparan. Sebelumnya, hanya dekrit dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura yang mampu melukai kelaparan. Apa yang sebenarnya kamu? Murid-murid Good Fortune Saint Sovereign mengecil. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari mata iblis hitam ini, seolah-olah mereka memiliki dendam yang mendalam dan tak termaafkan. Kapan dia menjadi musuh jurang maut? Primordius Empyrean tidak berbicara. Di sikunya, bila bulan sabit itu terayun keluar, menyebabkan darah beterbangan. Seluruh tentakel naga merah dipotong menjadi dua oleh Empyrean Primordius. Setelah dipotong dari tubuh induknya, tentakel itu langsung berubah menjadi air berdarah di langit. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Empyrean Primordius membuka mulutnya dan pusaran traksi yang mengerikan muncul, menelan semua air darah itu. Empyrean Primordius telah menelan tentakel kelaparan. Kelaparan dikenal sebagai eksistensi yang bisa menelan segalanya, namun kini darah dan dagingnya sendiri telah ditelan oleh Empyrean Primordius. Bab 1910, tak terkalahkan. Retak-retak daging, darah, dan meridian Empyrean Primordius mulai mengeluarkan suara tepuk tangan yang menggelegar. Setelah menelan daging dan darah kelaparan, kekuatan yang lebih besar diserap ke dalam tubuhnya. Di dalam dirinya, rasanya seperti gunung berapi yang membengkak, akan meletus kapan saja. Iblis apa itu? Ia bahkan bisa menelan daging dan darah kelaparan. Di dalam tabut harapan, ketika ras kuno Empyrean melihat iblis hitam, mereka semua bingung, mereka tidak tahu rencana apa yang harus dibuat. Iblis hitam ini telah mencapai batas ketuhanan sejati dan bahkan dapat menyerap daging dan darah kelaparan untuk dimakan sebagai energinya sendiri. Ini menakutkan, tapi, ini bukan pertandingan kelaparan. Patriark Surgawi menggelengkan kepalanya. Setelah Good Fortune Saint Sovereign menyatu dengan kelaparan, mereka menjadi eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Good Fortune Saint Sovereign mewakili hukum tertinggi dan kekuatan terbesar, sedangkan kelaparan mewakili kekuatan hidup dan kemampuan bertahan yang tidak dapat dipahami. Dengan keduanya menyatu, mereka hampir tidak memiliki kelemahan. Dalam situasi ini, Patriark Surgawi tidak percaya ada keberadaan yang mampu membunuh penguasa suci keberuntungan. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan kekuatan yang mutlak. Hahaha. Dalam kehampaan, Good Fortune Saint Sovereign tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di ruang tak berujung. Aku tidak pernah menyangka akan ada monster sepertimu di ras Dewa Primal. Namun, sepertinya kamu mengandalkan kekuatan luar untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu ke tingkat ketuhanan sejati. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menjadi tandinganku? Pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi makanan bagi kelaparan. Saat Good Fortune Saint Sovereign berbicara, kepala naga merah keluar dari tubuhnya. Kepala naga ini menggeliat di angkasa, perlahan berputar. Di permukaan naga merah ini muncul lapisan pelindung tulang yang tebal. Naga yang terbuat dari daging dan darah kini telah berubah menjadi naga tulang. Kali ini, apakah menurutmu bilah tulangmu masih berguna? Senyuman menghina muncul di wajah Good Fortune Saint Sovereign. Dengan raungan naga yang menggelinding, 100 lebih naga tulang bergegas menuju Empyrean Primordius. Dibandingkan dengan Empyrean Primordius, tubuh kelaparan terlalu besar. Tentakel tulang naga yang menakutkan itu dapat dengan mudah menembus sebuah planet. Bang! Empyrean Primordius tiba-tiba tersulut energi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang meluncur ke arah tulang naga itu. Bilah tulang di sikunya terpotong, membentuk busur cahaya yang menyebar hingga ratusan ribu mil. Darah menyembur keluar dan armor tulang naga hancur. Namun di saat berikutnya, dua naga tulang mengambil tempatnya, masing-masing bergegas menuju Empyrean Primordius dalam serangan menjepit. Peng! Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Empyrean Primordius dikirim terbang mundur seperti meteor, jatuh sejauh ribuan mil. Namun, tubuh fananya sangat kokoh. Bahkan setelah dipukul ke belakang, dia langsung bangkit dan menembak ke depan sekali lagi. Melihat ini, banyak ras kuno Empyrean di Ark of Hope merasa jantung mereka berdetak kencang. Pada saat ini, pintu ke ruang kendali utama terbuka dan seorang pria pucat dengan punggung bungkuk masuk, didukung oleh Lin Ming. Wajah lelaki tua ini keriput seperti buah kenari dan rongga matanya tertarik ke dalam. Rambutnya jarang dan matanya kotor. Seluruh tubuhnya memancarkan energi kematian yang samar. Orang tua ini adalah dewa penguasa yang lama, namun saat ini, api kehidupannya memudar seperti lilin di tengah badai, siap padam kapan saja. Yang mulia, menguasai. Di Wuhan dan banyak seniman bela diri ras dewa terkejut dan sedih saat melihat kemunculan dewa penguasa lama mereka. Sebelumnya, ketika mereka melihat iblis itu keluar, mereka sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan dewa penguasa lama. Namun kini tampaknya dewa penguasa lama benar-benar telah membayar mahal untuk melakukan hal ini. Hidupnya dengan cepat mencapai akhir. Tidak perlu panik, aku belum mati. Dewa penguasa tua berkata dengan tenang, seolah-olah ini adalah masalah yang sederhana dan tidak relevan. Ketika dewa penguasa lama membakar dekrit dewa, dia telah menyimpan sedikit api kehidupannya karena dia belum bisa mati. Dia masih perlu membimbing sisa ras kuno ke alam ilahi. Tuan yang terhormat, Di Wuhan berlutut. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang ditusukkan ke jantungnya dan diputar-putar.
Saat Lin Ming berdiri di belakang Dewa Penguasa Lama, dia memandang Di Wuhen yang menangis dan sangat berempati dengan rasa sakitnya. Ini karena dia memahami perasaan Di Wuhen. Membenci. Benci terhadap dirinya sendiri. Benci terhadap kelemahannya sendiri. Iblis hitam itu adalah, seorang Empyrean mau tidak mau bertanya. Dia pernah menjadi putra surga yang bangga menjadi bagian dari umat manusia. Dia sudah menjadi jurang maut. 100.000 tahun yang lalu, namanya adalah Empyrean Primordius. Dewa penguasa tua perlahan berbicara, suaranya menua dan serak. Primordius Empyrean. Mendengar nama ini, banyak seniman bela diri ras kuno yang bingung. Mereka memahami bagian sejarah ini. Empyrean Primordius adalah seorang elit sejati, tapi sayang sekali, sejarah tidak pernah memberinya waktu untuk berkembang. Kalau tidak, mungkin dialah yang menjadi korban bencana besar ini. Tentu saja, itu hanya sebuah kemungkinan, gabungan Good Fortune Saint Sun dan Famine terlalu kuat. Bahkan jika umat manusia dan ras dewa memiliki satu atau dua dewa sejati, masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan para suci. Kita tidak bisa tinggal, Primordius bukanlah tandingan Good Fortune Saint Sovereign. Suara dewa penguasa yang lama terdengar suram. Semua orang diam. Mereka tahu bahwa Empyrean Primordius mengorbankan hidupnya untuk mengulur waktu bagi mereka dan mereka tidak bisa membiarkannya mati sia-sia. Buka matriks energi dan tuangkan seluruh energi Anda ke dalamnya. Bersiaplah untuk menerobos. Perintah Dewa Penguasa Lama. Orang-orang Empir yang hadir sungguh-sungguh. Mereka sangat menyadari bahwa bahkan dengan Empyrean Primordius, keinginan untuk keluar dari pengepungan ini akan dipenuhi dengan kesulitan. Ini ditakdirkan untuk menjadi perjuangan yang pahit. Ya, tentakel tulang naga terbelah menjadi dua. Empyrean Primordius bermandikan darah, tampak seperti iblis yang berkuasa. Dia menelan daging kelaparan dan meminum darah kelaparan untuk memulihkan energinya sendiri. Tapi dibandingkan dengan kelaparan dengan kekuatan hidupnya yang luas seperti lautan, kekuatan tempur Empyrean Primordius terlalu rendah. Hingga saat ini, kelaparan belum melemah sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Patriark Surgawi, kelaparan adalah lawan yang hampir tak terkalahkan. Jadi, kamu bukanlah jurang maut, tapi tubuh itu adalah tubuh yang kamu rebut. Good Fortune Saint Sovereign dengan dingin mencibir. Dari lautan spiritual Empyrean Primordius, dia bisa merasakan aura yang berbeda dari jurang maut yang sebenarnya. Ini bukanlah jurang maut, tapi seseorang dari salah satu ras cerdas. Untuk merebut tubuh jurang maut, kamu benar-benar membuatku mengingat seseorang. 100.000 tahun yang lalu, ada seorang manusia yang mencoba menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya dan mencoba meniru Master Jalan Asura dengan membangun samsara miliknya sendiri. Dao Surgawi. Pada akhirnya, rencananya dibatalkan olehku, dan Grand Mist Spirit Bed miliknya diambil olehku. Dia jatuh ke dalam Dark Abyss, tidak bisa melarikan diri. Dan jika aku mengingatnya dengan benar, pada saat itu ada seorang wanita di sisinya, yang berasal dari ras Dewa Primal. Good Fortune Saint Sovereign perlahan berbicara, senyum mengejek di wajahnya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Empyrean Primordius. Mata merah darah Empyrean Primordius meledak dengan niat membunuh yang kental. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia meluncur melalui medan perang langit berbintang, menghindari serangan naga tulang merah. Dia sudah bisa merasakan bahwa serangannya tidak cukup untuk mengancam kelaparan. Karena itu, dia perlu menyerang inti kelaparan, Good Fortune Saint Sovereign. Namun, ketika membandingkan kekuatannya dengan Good Fortune Saint Sovereign, bahkan jika dia berhasil mencapainya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya? Kamu sudah selesai. Berdiri di atas tubuh merah kelaparan yang berdarah, Good Fortune Saint Sovereign mengulurkan tangannya. Dari sela-sela tangannya, pusaran hitam muncul. Sebuah bola hitam perlahan muncul di dalamnya. Bola ini ditutupi dengan garis-garis kuno, bersinar merah darah seolah-olah mereka telah meminum darahnya. Manik roh nenek. Di tabut harapan, murid Lin Ming menyusut. Benda di dalam Good Fortune Saint Sovereign adalah Grand Mist Spirit Bed. Sebagai dewa sejati yang berspesialisasi dalam transformasi tubuh, jika Good Fortune Saint Sovereign melancarkan serangan dengan Grand Mist Spirit Bed, kekuatannya tidak terbayangkan. Primordius, hati-hati. Hati dewa penguasa yang lama menegang. Awalnya, sudah sulit untuk menangani gabungan Good Fortune Saint Sovereign dan Famine, tapi sekarang ada juga Grand Mist Spirit Bed. Empyrean Primordius tiba-tiba jatuh ke dalam kesulitan hidup atau mati. Aktifkan formasi susunan Ark of Hope dengan semua yang kamu miliki. Kami akan keluar dari sini. Perintah Dewa Penguasa Lama. Dan saat ini, api hitam menyala di seluruh Empyrean Primordius. Di mata merah darahnya, bayangan Grand Mist Spirit Bed terpantul di pupil matanya. Setelah 100.000 tahun, Empyrean Primordius sekali lagi melihat alat ilahi yang telah membawanya ke ketinggian yang tak terbayangkan tetapi juga membuatnya jatuh. Hatinya berfluktuasi dengan liar. Primordius, aku ingat ini namamu, 100.000 tahun yang lalu, aku merebut Grand Mist Spirit Bed dari tanganmu. Sekarang, aku akan menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk membunuhmu dan mengakhiri cerita kita. Anda pernah menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk menyerap esensi daging dan darah untuk mengembangkan seniman bela diri Anda, jadi sekarang saya akan menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk menyerap esensi daging dan darah Anda. Saya kira Anda bisa menganggap ini semacam karma retributif, bukan? Hahaha, kamu ingin kabur. Untuk berpikir kamu bisa mempermainkanku, kamu masih belum cukup baik.
Warna kulit Good Fortune Saint Sovereign menjadi dingin dan mematikan, niat membunuh muncul dari matanya. Dia menemukan bahwa tabut harapan sedang memutar energi dalam formasi susunannya dan berusaha melarikan diri. Kenyataannya adalah Good Fortune Saint Sovereign telah menebak bahwa tujuan Empyrean Primordius adalah menunda waktu agar sisa-sisa ras kuno dapat melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Secara khusus, di atas tabut harapan masih ada Lin Ming, seseorang yang harus dia bunuh di atas segalanya. Betapa naifnya. Perasaanku telah terkunci pada kalian semua selama ini. Bagaimana mungkin kamu bisa melarikan diri? Kalian semua akan tetap di sini dan ras kuno akan selamanya menghilang ke dalam sejarah. Pikiran Good Fortune Saint Sovereign bergerak dan lusinan tulang naga yang telah berubah bergegas keluar. Naga tulang ini meraung, tubuh mereka seperti berkas cahaya saat mereka melewati jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, menghantam dan meraih tabut harapan. Bang! Tabut harapan bergetar hebat. Lambung kapal yang panjangnya ribuan mil itu kusut oleh puluhan tulang naga. Dan pada saat ini, sebuah pesona muncul dari jarak jutaan mil, menyegel kelaparan, penguasa suci keberuntungan, dan tabut harapan di dalamnya. Pesona ini memancarkan aura yang agung dan penuh kekerasan, itu adalah medan kekuatan keberuntungan Good Fortune Saint Sovereign. Dengan Good Fortune Saint Sovereign memblokir ruang di sekitarnya dengan medan kekuatannya sendiri dan menggunakan puluhan tentakel tulang naga untuk mengikat tabut harapan sekarang seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tidak dapat bergerak. Good Fortune Saint Sovereign menyeringai tanpa ampun. Meskipun kamu hanya semut, aku tidak akan memberimu sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan memberikan segalanya untuk mencekik kalian semua sampai mati dan mengakhiri semua ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.